Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, semoga kita senantiasa dimuliakan, disehatkan, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan. Semoga seluruh aktivitas kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang telah berlalu, tengah berlangsung, ataupun yang kita rencanakan dilakukan di masa depan. Kita bermohon kepada Allah semoga seluruh hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini, namun khususnya mereka belum beriman, dikuatkan jiwa dan lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah. Pun demikian dengan para pelaku maksiat, dan boleh jadi kita termasuk di antara mereka, diberikan kelembutan, kekuatan hidayah di dalam jiwa untuk mau bertobat dan memperbaiki alur kehidupan menjadi lebih baik, hayatan thayyibah, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Karena itu mari kita meniatkan seluruh amalan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara cara terbaik menjadikan amal kita lebih berkualitas adalah menopang dengan landasan pengetahuan yang kokoh. Alhamdulillah, kita awali dengan pembahasan ilmu akidah, dan lebih dari itu kita telah menyelesaikan pokok-pokok pembahasan di bab akidah ini, khususnya terkait dengan 6 pokok dikenal dengan rukun iman. Simpulnya disebut dengan akidah, yang diharapkan dengan simpul-simpul ini yang mengakar kuat di dalam jiwa dapat menghadirkan keyakinan paripurna tanpa ragu sedikit pun, dan menumbuhkan bangunan-bangunan megah berupa amal saleh yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelas dari petunjuk 6 pokok ini terdapat di dalam Al-Quran sebagai sumber pokok kita berkehidupan, seperti diuraikan di pertemuan yang lalu. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan kandungan-kandungan pokok-pokok keimanan ini, khususnya pada periode sebelum hijrah yang berkehidupan di Makkah Al-Mukarramah. Demikian ayat-ayat Makkiyah hadir memberikan bimbingan kepada kita, dan saya bermohon maaf sebelumnya karena 2 hari lalu saya mencoba untuk menyampaikan kepada Anda semua akan menuliskan pokok-pokok ayat-ayat itu dan menyampaikannya. Namun ada kondisi fisik yang belum berkesesuaian, sehingga insya Allah nanti kalau sudah agak nyaman, mudah-mudahan bisa dituliskan dan disampaikan sesuai dengan apa yang kami telah janjikan. Insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan. Kemudian kita juga telah menyampaikan bahwa ayat-ayat dimaksud yang kita berikan contohnya di juz amma misalnya, dan kita bersepakat untuk bisa menghafalkannya, menguatkan kepada jiwa dan mengamalkannya minimal dalam sholat kita, dijelaskan oleh Nabi SAW dalam perkataan beliau atau tindakan-tindakan beliau, sifat dan sikap atau segala yang terkait dengan keterangan beliau disebut dengan hadis, yang itu semua kemudian disampaikan, diserap oleh para sahabat, disampaikan kepada para sahabat, diserap oleh mereka, diwariskan kepada generasi setelahnya, dan dikodifikasikan oleh para ulama di masa-masa keemasan Islam menjadi kitab hadis. Dan di kitab hadis inilah kemudian dikumpulkan petunjuk-petunjuk tadi. Kemudian yang paling menarik, dilakukan tabwib secara tematik, diurutkan bab-babnya sesuai dengan aspek kehidupan kita. Di antara para ulama yang concern pada bidang ini adalah Al-Imam Al-Bukhari, yang mengurutkan, menghimpun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian menyajikannya dalam 97 topik. Dan di topik yang kedua ada pembahasan khusus tentang iman, diberikan nama oleh beliau dengan Kitabul Iman. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan pengantar bagian pertama dari Kitabul Iman ini, yaitu tentang bab qaulin Nabi SAW, bunyal islamu ala khamsin. Pembahasan tentang sabda Nabi SAW bahwa pokok keislaman itu ada 5, seperti telah kita uraikan di pertemuan yang lalu. 5 ini dibagi pada 2 bagian. Yang pertama ada aspek keimanan yang terimplementasikan pada syahadat,
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah syariat atau dikenal dengan amalan yang juga nampak citranya pada 4 pokok dari mulai salat sampai dengan haji, salat, zakat, puasa, haji dan segala turunan-turunan yang menjadikan terpancar dari yang pokok yang berhukum wajib ini nanti memiliki pancaran nafilah, jamaknya nawafil berhukum sunnah dan ilmunya disebut dengan fikih. Sedangkan dalam bab iman, ilmunya disebut dengan akidah atau ilmu tauhid yang menjadikan ikatan iman kita menjadi kuat sehingga mengarahkan segala tindakan, perilaku kita, bahkan perkataan kita menuju kepada ridha Allah yang satu, yang ahad. Alhamdulillah kemarin telah disajikan ayat-ayat Quran yang memberikan gambaran bagaimana kalau kita mampu menguatkan aspek pertama ini, maka Allah akan menguatkan keimanan di dalam jiwa. Sehingga dampaknya dengan iman yang menguat, ditambahkan perlindungan-perlindungan, petunjuk-petunjuk Allah, penguatan pedoman-pedoman berkehidupan yang disebut dengan hudan. Maka kemarin kita bacakan banyak ayat di dalam Al-Quran, silahkan disimak di pertemuan yang lalu. Ada beberapa ayat yang ditampilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, baik itu di surah Al-Fatah, surat Maryam, surah Muhammad, juga yang saya kemarin sempat tambahkan di Quran surah Al-Anfal itu di ayat yang kedua, bagaimana Allah menjanjikan bila kita mampu mengikuti pedoman yang dimaksudkan, meningkatkan keimanan, maka Allah tambahkan semakin kuat imannya, dan saat yang bersamaan juga diberikan pendampingan-pendampingan yang menjadikan seluruh aspek kehidupan kita cenderung sukses dan bahagia. Ulaika ada hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, hari ini kita akan mencoba meneruskan untuk memasuki hadis-hadis pokoknya. Hadis-hadis pokok yang memberikan gambaran kepada kita cara kita menguatkan iman. Sebelum sampai ke sana, kita akan melihat dulu. Kalau kemarin sudah kita sampaikan pembuka dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti saya tegaskan, Al-Imam Al-Bukhari metodologinya setelah membuka dengan topik, subtopiknya apa, kemudian dari subtopik ini dikuatkan dulu oleh ayat-ayat Al-Quran, lalu masuk kepada hadis-hadisnya. Nah, terkadang kalau dibutuhkan penjelas singkat atau motivasi dari keterangan para sahabat misalnya, atau tokoh-tokoh besar di zamannya, maka beliau cantumkan dengan singkat, setelah itu masuk kepada aspek hadisnya. Nah, ini yang ditampilkan di awal pembukaan Kitabul Iman. Kemarin telah sampai kita pada kesimpulan, kalau imannya telah mengakar kuat dalam jiwa kita, maka akan memancarkan segala tindakan. Ya, bahkan cinta dan bencinya pun itu diarahkan berdasarkan petunjuk berkehidupan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat proporsional apa yang harus dicintai, bagaimana cara mencintai, dan bagaimana dengan cinta itu mendapatkan ridha Allah. Saat yang bersamaan juga lawannya benci, apa yang harus dibenci, bagaimana dijauhkan dalam kehidupan, dan bagaimana supaya ridha Allah tetap terjaga dengan menghindarkan segala yang dibenci itu. Jika Allah membencinya, kita pun membencinya. Jika Allah menyukainya, maka kita pun mencintainya. Demikianlah pancaran iman hadir dalam berkehidupan. Nah, sebelum kita sampai kepada hadis yang akan kita coba bacakan, di sini Al-Imam Al-Bukhari memberikan pesan-pesan kuat dulu, yang baik dari kalangan sahabat khususnya, juga nanti tokoh-tokoh besar di zamannya, termasuk juga kalangan tabi'in nanti, ya. Mari kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di halaman ke-20 di Sahih Al-Bukhari. Pada Kitabul Iman ini, wa kataba Umar bin Abdul Aziz, wa kataba Umar ibn Abdul Aziz, dan Umar bin Abdul Aziz telah menulis ila Adi bin Adi, kepada seorang bernama Adi bin Adi, ini kolega beliau. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini sangat menarik, ya. Ini termasuk dari keturunan keluarga besar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini nasabnya tersambung kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan juga mendapatkan gelar dari kaum muslimin umumnya sebagai khalifah yang kelima, ya, karena bagaimana beliau berhasil mengeluarkan kurikulum berkehidupan, juga kurikulum kepemimpinan, juga pemerintahan di masa-masa khilafatul Islam, khalifah Islam, ketika memimpin dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sampai juga
Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Nah, itu perjalanan itu semua direkam menjadi sebuah kurikulum. Persis seperti Al-Imam Al-Bukhari merekam itu, mencitrakannya dan mengkualifikasikannya menjadi buku panduan untuk kita saat ini. Nah, dia ada kurikulum-kurikulum itu dibaca, dipelajari. Karena itu Umar bin Abdul Aziz ini terkenal sekali. Ya, terkenal sebagai ahli Quran, faqih juga, tahu fikih beliau. Ya, termasuk kalangan ulama Umar bin Abdul Aziz. Sehingga dengan semua kepakihan beliau itu, yang faqih, ahli Quran juga mengerti. Jadi ketika ditempatkan dimanapun ahli Quran itu lebih cepat melakukan adaptasi. Penyesuaiannya sangat cepat sekali, penguasaan materinya juga sangat cepat, sehingga ketika beliau kemudian diamanahi menjadi khalifah pada saat itu, ya pemimpin yang memimpin begitu besarnya ya negara Islam yang menjangkau lapisan-lapisan yang sangat luas ya. Ya, karena kurikulumnya sudah terbawa, diwariskan, tahu cara memimpin. Maka beliau memimpin dengan berkeadilan, ya, bagaimana dijaga harta kaum muslimin juga Masya Allah dikelola dengan baik, sehingga sangat jarang didapati pada masa beliau rakyat yang tidak sejahtera. Menjangkau semua kalangan di setiap tempat gitu ya, semua berhasil sampai ada ungkapan gitu ya, saking sulitnya ditemukan di tempat-tempat yang dipimpin oleh orang-orang Islam itu di bawah kepemimpinan beliau, itu sulit didapatkan para mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi di daerah ini hampir tidak ada, dipindah gitu ya, sampai didistribusikan ke wilayah-wilayah yang lebih luas lagi, saking sejahteranya. Nah, ternyata kepemimpinan beliau itu bukan sekedar memimpin biasa, tapi kepemimpinan yang didasarkan pada cahaya iman. Ini Al-Imam Al-Bukhari ingin memberikan pesan kepada kita bahwa insan beriman itu kalau imannya benar, dibawa ke profesi apapun pasti akan melahirkan kebaikan. Jadi kan pemimpin besar. Ya, kalau kita sekarang misalnya negara Indonesia, cakupan di Indonesia dengan luas wilayah dan secara geografis juga bentangan-bentangan batasnya ada, terbatas wilayah Indonesia. Nanti tetangga-tetangganya misalnya yang Asia Tenggara, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, ada Filipina, ada Thailand, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat negara-negara agak melebar ke sana, gitu kan, ke Timur Tengah, ya, taruhlah ada di Teluk misalnya ada Saudi Arabia, ada Qatar, ada Uni Emirat Arab dan sebagainya. Nah, ini yang sekarang jadi negara-negara itu dulu satu kesatuan di bawah Umar bin Khattab. Bahkan kalau kita juga mau geser sedikit, nanti kalau kita mau teruskan gitu kan, diurutkan itu Afrika Utara pun, bahkan Yaman, ya, sampai ke Yaman, sampai ke Afrika Utara, ke Syam, itu satu kesatuan, satu wilayah besar. Di Afrika Utara itu dari mulai Mesir, Libya, Tunisia, itu kan, Maroko, Aljazair, sampai nyebrang sedikit ke Sisilia itu, terus ke Siberia, ke sebelah sananya yang sekarang jadi Spanyol, ya, Spanyol, Portugal gitu kan. Kemudian Sisilia dekat yang ke Italia itu masuk wilayah. Ya, waktu itu di gubernurnya Musa bin Nusair. Gubernurnya Musa bin Nusair, panglima yang paling terkenalnya Tariq bin Ziyad di wilayah Afrika Utara itu. Jadi Afrika Utara itu dulu provinsi, teman-teman sekalian. Provinsi. Gubernurnya Musa bin Nusair. Waktu kedatangan utusan dari Andalusia di tempo dulu yang meminta bantuan, itu kan awalnya Suaka, kemudian minta bantuan dari kekejaman Raja Rodrik pada saat itu, diutuslah seorang panglima yang sangat fenomenal dikenal dengan Tariq bin Ziyad. Ya, kemudian Tariq bin Ziyad ini diutus ke sana membawa 10.000 pasukan untuk membantu Fatah kan. Ya, jadi bukan ingin mengekspansi, tapi atas permintaan rakyat Andalusia dibantu ketika mereka sudah dibebaskan mau pulang lagi selesai gitu kan. Tapi mereka minta dibantu ya, disigurah, kemudian dikembangkan, dibawa kemudian pangan-pangan dari negeri Islam itu ke sana. Ya, termasuk apa yang dikenal dengan alfalfa sekarang itu, ya, qodba, pakan-pakan ternak, sehingga ternak-ternak Andalusia itu kudanya dan sebagainya itu bagus-bagus kualitasnya. Sampai sekarang terkenal kan kuda Spanyol itu. Itu pakannya dulu dari masa-masa keemasan Islam. Ya, dibangun sampai jadi peradaban dan sebagainya, ya kan, sampai kurang lebih 7 abad ya, 700 tahun. Ya, jadi di situ banyak sampai sekarang masih terlihat jejak-jejak kemegahan-kemegahan pada masa itu. Nah, ini Anda bisa bayangkan ya, dengan cakupan yang sangat luas yang dikelola, diperintah
oleh seorang pemimpin besar Muslim. Nah, kita masuk ke masanya yang dituliskan oleh Al-Bukhari, itu Umar bin Abdul Aziz, bagaimana beliau mengelola, itu terkenal sekali. Ya, itu pengelolaan yang sangat adil, berkemajuan, rakyatnya sejahtera, dan saat yang bersamaan, ini pribadi yang sangat sederhana. Kan yang paling populer itu kisahnya begini. Saat beliau sedang ada di istana, ini kan sedang mengerjakan tugas, datang kan saudaranya, ingin bicara. Terus bicaranya ditanya dulu, ini masalah pribadi atau kenegaraan? Kata saudaranya pribadi. Ketika bicara pribadi, dimatikan lampunya gitu. Ya, ditiup lilinnya, dimatikan. Dia heran bertanya, ya kenapa engkau sampai matikan sehingga tidak ada cahaya kita kan untuk berkomunikasi? Nah, apa yang terjadi? Maka kata Umar bin Abdul Aziz, saat engkau tadi, ya kan, datang ingin mengadu, masih diduga ini masalah urusan negara. Artinya negara itu ya rakyat butuh sesuatu kan. Kemudian khalifah merespon itu semua. Tapi ketika engkau nyampaikan, ternyata maksud urusan pribadi, ini kan fasilitas negara. Lampu ini fasilitas negara katanya, cahaya fasilitas negara. Hanya saya ada di rumah dinas sekarang ini, yang rumah dinas ini dibayar oleh apa? Oleh zakatnya rakyat. Ya, jizyahnya dari rakyat. Ya, pajaknya dari rakyat lah kalau bahasa kita sekarang. Jadi nggak boleh hanya difungsikan itu kecuali untuk urusan-urusan dinas saja, negara saja. Jadi nggak boleh pakai fasilitas negara. Sampai lampu itu, bayangkan. Matikan dulu supaya kita bisa ngobrol urusan pribadi. Nah, itu semua sikap seperti itu dan sifat-sifat mulia itu ternyata dasarnya apa? Ditempatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di tempat Kitabul Iman. Dasarnya iman. Jadi iman itu ternyata semakin melambungkan ya jabatan seseorang, bukan sekedar citranya secara material, secara fisikal, tapi juga aura-aura kemuliaannya sampai dikenang di masa-masa yang akan datang. Jadi pemimpin beriman itu walaupun jasadnya sudah dikuburkan, tapi Masya Allah gitu, citranya masih abadi. Aura kebaikannya, kisah-kisah inspiratifnya, sampai sekarang sudah berapa abad lewat masanya Umar bin Abdul Aziz. Sampai dengan saat ini. Apalagi kalau ditarik lagi ke belakang, ya siapa yang nggak kenal dengan sirahnya, kisah-kisahnya Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, dan sebagainya. Itu sangat luar biasa. Ya karena itu, seharusnya semua orang-orang yang telah menyatakan dirinya berislam, beriman, menguatkan kembali imannya. Sehingga dibawa kemanapun itu jadi maslahat. Jadi pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin yang tangguh, gitu kan? Jadi ulama-ulama yang nggak tanggung, ilmunya luas, bijak, bagus, ya. Jadi apalagi misalnya dibawa kemanapun, jadi panglima luar biasa. Nabi itu punya 12.000 sahabat. Dari 12.000 itu ada 38 panglima. Kekuatan satu panglimanya itu bisa mengalahkan Romawi dan Persia. Ya, itu imperium besar, kerajaan Persia luar biasa, imperium Romawi ya sampai sekarang jejaknya masih terlihat. Ya kalau sekarang misalnya kita citrakan seperti Amerika dan Tiongkok misalnya gitu kan. Itu satu panglima itu udah bisa menaklukkan itu semua. Satu loh. Dan stoknya ada 38. Itu baru era-era di awal-awal pasca kenabian itu. Itu luar biasa. Ada Khalid bin Walid dan seterusnya. Jadi itu yang terekam dalam sejarah. Nah, saya ingin katakan bahwa bagaimana pentingnya dan jeniusnya Al-Imam Al-Bukhari itu memberikan contoh-contoh. Ini loh ayat-ayat yang saya tampilkan dalam Imam Al-Bukhari. Janji Allah nih. Kalau seorang beriman, kan, maka akan dikuatkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, diberikan petunjuk, pedoman berkehidupan sesuai dengan passionnya masing-masing. Ya, sesuai dengan profesinya, aktivitasnya, jadi apapun dia. Jadi arsitek yang hebat, insinyur yang hebat, ahli pertanian yang handal, dokter juga nggak nanggung, karya-karyanya dahsyat, kan? Dan terjaga keikhlasan, kemuliaan, sederhana, tawadhu, baik, wafat ya wafat juga gitu. Tapi meninggalkan satu citra yang sangat luar biasa. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Beliau menuliskan kepada koleganya Adi bin Adi, "Inna lil imani fara'idha wa syara'i'a wa hududan wa sunana." Ya, jadi ini diantara wasiat Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini bagus sekali teman-teman sekalian. Jadi saya ingin katakan sesuatu yang sangat penting sebelum saya tuliskan bahwa di manhaj Al-Imam Al-Bukhari setelah menuliskan ya keutamaan iman seperti ini di Al-Quran digambarkan janji Allah. Jadi dibuka dengan janji dulu. Ya, Kitabul Iman, kemudian babu dengan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan babu hada, bab ini menerangkan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Ya, Islam dibangun atas 5 pokok. Kemarin sudah saya jelaskan, tadi sudah saya kuatkan. Nah, aspek pokok yang pertama keimanan, dengan yang
terekam dalam asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kalau dicitrakan, dikuatkan pada jiwa kita, maka akan Anda dapatkan janji Allah seperti ini. Maka ayat-ayat ditampilkan. Allah akan menambahkan petunjuk, kemudahan dalam berkehidupan, semakin dikuatkan imannya lagi, dibantu dalam setiap keadaan, ditolong kalau ada begini dan sebagainya. Sudah selesai itu dikasih contoh, ini pembuktiannya. Ya, orang-orang yang telah mengimplementasikan hal-hal ini kemudian mendapatkan janji Allah. Di antaranya siapa? Disampaikan kalau kita, ini jeniusnya beliau ya, kalau kita ingin membawa ke masa Nabi, ya orang mungkin sudah pada mengerti semua. Oh iya, dekat dengan Nabi, pantas begini. Jadi tarik masanya, bergeser agak jauh dari masa Nabi gitu kan, yang tidak berkehidupan bersama Rasulullah, tapi mengambil kurikulum itu, kurikulum iman yang dipancarkan dari penjelasan Rasulullah, khususnya di masa-masa fatrah Makkiyah itu, ya kan? Dibawa, dikuatkan, dicitrakan di masanya Umar ibn Abdul Aziz, ya kan? Ketika itu di copy paste, dibawa kurikulumnya diterapkan dalam kehidupan, itu pancaran imannya terasa dalam kedudukan. Ya, maka ketika beliau dinilai sebagai pemimpin yang sukses, gitu kan, kemudian aura kebaikannya, kemuliaannya, hasil sejahtera dari kepemimpinannya, itu banyak disanjung orang, diapresiasi. Tapi apa yang dijawab oleh beliau? Ternyata dikembalikan kepada cahaya iman lagi. Inilah pemimpin mukmin yang sejati itu begitu. Ya, insan beriman yang sejati itu, dia tidak merasakan kelebihan-kelebihan atau hasil-hasil terbaik yang muncul dari perilaku atau sikap dirinya itu sebagai bawaan diri, tidak. Tapi sebagai hasil pancaran iman. Ya, nasrun minallah, gitu kan, wa fathun qarib. Semua pertolongan dari Allah. Sehingga semua kebaikan terbuka dengan cepat. Itu gambarannya. Jadi ini yang beliau sampaikan pada koleganya Adi bin Adi, bahwa innalil imani faraidha. Beliau menerangkan tentang esensi iman itu, sungguh iman itu memiliki faraidha wa syara'i'ah, kewajiban-kewajiban, jalan-jalan syariat-syariat, wa hududa wa sunana, kan, batasan-batasan dan jalan-jalan yang harus diikuti. Jadi seakan-akan memberikan kesan seperti ini, kamu kalau misalnya mau jadi orang yang lebih hebat daripada saya, gitu kan, yang kamu terlihat sekarang dan sebagainya lebih baik, atau pribadi yang dinilai baik oleh Allah, maka kuatkan imanmu. Sedangkan implementasi iman itu bukan sekedar kita merasakan beriman atau mengatakan saya mukmin, tidak. Akan nampak pada apa? Faraidha, karena innalil imani faraidha wa syara'i'ah wa hududa wa sunana, gitu kan? Innalil imani, ini wasiatnya Umar bin Abdul Aziz, ya. Ayo teman-teman, kalau mau jadi orang hebat atau ingin mendidik anak-anaknya jadi anak-anak yang hebat, ya, mau jadi apapun dia. Jadi cara berpikirnya sekarang bukan ingin menjadi apa lagi, tapi ingin membuat apa di masa depan. Ya, sehingga dengan membuat itu mengkreasikan sesuatu dan terjadi sesuatu inspirasi bagi generasi yang akan datang untuk meniru, ya kan? Atau menyempurnakannya. Nah, ini pokok kekuatan terbaiknya dari sini, dari iman. Nah, kata Umar bin Abdul Aziz, kalau kamu ingin jadi orang hebat, kuatkan imanmu sehingga terjadi konektivitas dengan Allah. Sedangkan Allah kan maha segalanya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, maka orang yang dekat dengan Allah akan dimudahkan kepada akses yang bahkan tersulit, bahkan mustahil pun bagi manusia. Ya, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka beliau terangkan, kalau ingin menguatkan ini, maka ini harus ada penguatan, latihan-latihan terbaik untuk menjaga dan menguatkan. Lewat apa? Innalil imani faraidha. Ya, ini seperti ini. Faraidha, jamak dari kata fariidha. Kan? Yang juga senafas dengan kewajiban-kewajiban. Ya. Sudah, kemudian wa syara'i'ah. Ya, syara'i'ah. Jamak dari kata syariat. Ya. Kemudian wa hududa, batasan-batasan. Ya kan? Kemudian wa sunana, jalan-jalan yang harus diikuti. Jamak dari kata sunnah. Ya kan? Nah, innalil imani fara'idha, ada kewajiban-kewajiban, syara'i'ah, ibadah-ibadah yang harus dilatih, gitu kan? Kemudian hududah, batas-batas yang harus dijaga. Kalau sudah hudud berarti larangan-larangan, kan? Ya.
Kalau ini sudah ke kewajiban, ini sifatnya ke ibadah, kan? Kalau ini sunnah yang diikuti, ya jalan kehidupan yang diikuti. Ini sudah masuk jalan hidup Nabi ya, jejak tapak yang diikuti. Jadi kalau kita mau menguatkan iman kita ini, secara bahasa singkatnya, ayo kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan itu jaga betul. Ya, sempurnakan dengan baik. Kemudian syariat-syariat ibadah-ibadah tingkatkan. Dari mulai yang fardu ke yang sunnah. Kan terkenal sekali. Umar bin Abdul Aziz, ya bagaimana ibadahnya, bagaimana sholat tahajudnya, bagaimana puasanya, bagaimana kedekatannya dengan Al-Quran. Itu ahli Quran loh beliau itu. Ahli Quran. Ya, penggaliannya terhadap Quran, ya hafalannya dan sebagainya. Nah, itu tingkatkan dulu. Kalau ini ditingkatkan, nanti akan ada pancaran kuat di cahaya iman. Karena itu ketika Allah menyebutkan ciri mukmin sejati di Quran surah 8, Al-Anfal itu, di ayat yang kedua, ya menggunakan adatul hasri, huruf pembatas, innama. Untuk memberikan sebuah batas yang kuat tentang ciri insan beriman yang sejati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ya kan? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh ciri insan beriman yang sejati itu kalau diperdengarkan nama Allah ada getaran dalam hatinya. Jadi jangankan mengerjakan ibadah nih. Baru dengar panggilannya aja sudah memberikan jejak kepada jiwanya. Allahu akbar, Allahu akbar. Boom. Ada menghunjam kepada jiwa. Ya Allah sudah dipanggil, kan? Astagfirullahaladzim, kan bangunnya kok pas azan, kan? Nah, itu ada sesuatu jejak yang sangat kuat kepada jiwa, ya. Atau dia sudah mempersiapkan, sudah tahajud, istighfar, ya. Terus dalam zikirnya tiba-tiba azan, Allahu akbar, kesannya beda ke jiwanya, kesannya beda, ya. Ada sesuatu yang sangat meresap ke dalam jiwanya, dan dahsyatnya wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, jika dibacakan kepadanya. Jadi jangankan dia yang baca, dengar ayat Quran saja, dah lain. Ya, apa yang terjadi? Zadathum imana, bertambah kuat keimanannya. Ya, bertambah kuat, tambah lagi. Semakin yakin dengan petunjuk-petunjuk Allah, kan? Yakin dengan hukum-hukum Allah, yakin dengan janji Allah, dengan semua simpul-simpul 6 itu semakin menguat pada jiwanya. Itu baru dengar Quran. Ini kalau Anda mau mengecek, coba buka murattal, kan? Murattalnya didengarkan dan seterusnya, atau kadang-kadang terdengar oleh kita, kan? Nah, itu akan berbeda gitu. Zadathum imana, bertambah keimanannya, dan ciri khasnya kalau sudah bertambah, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, konektivitasnya dengan Allah itu semakin menguat. Jadi tingkatannya begini. Kalau dibacakan kan ada juga kita getaran kan ke hati. Nah, itu bergantung nanti kekuatan sinyalnya bergantung kepada latihan-latihan kita tuh. Ada yang cuma bergetar, ada yang menangis, ada yang neteskan air mata, gitu kan? Nah, tingkat tertingginya konektivitas kepada Allah semakin menguat. Ya, kalau sudah menguat, maka ridha dengan apa yang Allah tetapkan, menjalani berkehidupan dengan apa yang telah Allah tunjukkan dan sebagainya. Nah, ini gambarannya. Nah, kalau itu kita bisa sempurnakan, maka kata Umar bin Abdul Aziz, "Faman istakmalaha istakmalal iman." Siapa yang bisa menyempurnakan semua itu, menjaga hukum-hukum Allah, gitu kan? Kemudian menunaikan kewajibannya, syariat-syariat dalam Islam, wa hududa, menjaga semua batas-batas yang dilarang. Ya, latihan. Pekan ini latihan menjaga pandangan, palingkan dari yang tidak benar, latihan menjaga lisan, jangan berkata yang tidak tepat, itu kan? Latihan dari menjaga telinga, ya, supaya tidak mendengar hal-hal yang dilarang. Demikian. Coba deh kalau misalnya ingin mencoba ini, sebulan aja bagi 4. Kita latih pandangan, pendengaran, telinga, dan pikiran. Di kepala dulu ya. Ya, sepekan pertama berlatih untuk berpikir positif. Positif aja terhadap segala sesuatu. Ya, dan positif ini kan proporsional sifatnya. Jadi jangan sampai Anda naik bis, misalnya kan naik bis tiba-tiba ada orang tangannya udah bertato gini, ya, terus kerjasama sama temannya masukin tangan ke dompet seseorang misalnya. Nah, itu udah pasti pencuri ya. Positif thinkingnya bukan wah positif aja barangkali dia ingin mengembalikan sesuatu, bukan, itu maling, itu pencuri gitu. Nah, jadi sifat proporsional yang ada juga. Nah, ini hal yang sangat umum. Ya, kalau misalnya gelap, hujan, positive thinking kepada Allah, boleh jadi Allah ingin mengatur dan menyeimbangkan cuaca supaya lebih baik, gitu kan?
Kalau ada masalah dalam berkehidupan, oh boleh jadi Allah berikan suatu hikmah besar supaya ada hikmah-hikmah yang baik begini-begini. Nah, itu yang dimaksudkan. Jaga sepekan untuk pikiran kita. Pekan berikutnya pandangan, jaga aja pokoknya ya, lihat. Jadi kalau ada gambar-gambar yang kurang bagus, yang tidak tepat dan menurut pandangan Islam, palingkan dan seterusnya. Coba jaga. Ya, sampai kemudian lisan, sampai telinga. Coba lihat apa yang terjadi setelah sebulan. Nggak percaya silakan. Apa yang terjadi setelah sebulan? Pasti akan terjadi perubahan perilaku. Ya, dan citra iman akan tampak. Begitu citra iman itu tampak, maka yang terjadi pribadi-pribadi yang Masya Allah itu. Ya, tampilan akhlaknya, bicaranya, pandangannya, pendengarannya, ya, tuturnya jadi semakin bijak. Itu otomatis. Ya, karena itu dalam Islam, itu nggak ada konsepsi yang jelek gitu. Semuanya pasti akan mengarah pada kebaikan. Ya, sepanjang apa? Sepanjang jadi muslim. Muslim itu kemarin kita bahas. Ya, patuh, tunduk, baik, dan sebagainya. Karena itu Umar ibn Abdul Aziz mengatakan faman istakmalaha, ya kan? Istakmalal iman. Siapa yang bisa menyempurnakan semua itu akan merasakan kesempurnaan iman. Dan kalau sudah imannya sempurna, mendapatkan halawatul iman. Kalau sudah halawatul iman terhubung dengan Allahnya sangat luar biasa, kemudian merasakan pancaran kemuliaannya. Maka jadi insan yang paripurna, ya. Coba latihan ya. Sepekan ini coba. Sepekan untuk pikiran dulu. Nanti ada perubahan dalam berkehidupan. Di rumah tangga bawaannya akan enak. Pekerjaan cenderung lebih tentram gitu. Baru latihan ini aja, latihan pikiran aja, ya. Dan seterusnya. Kan kalau kita lihat di Quran surah 49 Al-Hujurat dari ayat 11 ya sampai ayat 12-nya aja. Di situ lengkap kalau mau pengen latihan. Dari mulai lisan, pikiran, ya sampai ke pendengaran, ya sampai ke pandangan. Dari ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu qaumin qaum terus ya. Sampai nanti layak ba'dukum ba'du sampai inna ba'dal dhanni itsm dan seterusnya. Teruskan. Wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Siapa yang tidak menjaga ini dengan baik, maka kondisi imannya juga akan sempurna. Ya, silahkan kalau nggak percaya ya, kita bisa cek. Tapi ini nggak usah dipraktikkan. Kita bisa cek aja. Orang-orang yang nggak sholatnya nggak sempurna, ya subuhnya misalnya kan, dilambat-lambatin, atau misalnya mohon maaf sekali bahkan nggak sholat, ya lompat-lompat sholatnya. Kalau bahasa Rusianya belang betong ya, belang betong itu bahasa Rusianya tuh ya. Ya orang puasa Daud dia sholat Daud, kan orang kan puasa Daud Senin puasa, Selasa tidak, dia sholatnya sholat Daud ya, subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak. Itu akan terlihat. Ya, karena tipis cahaya imannya, redup pancaran cahayanya, maka dari perilakunya pun akan kelihatan. Kan fungsi salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hudud itu kan tanha 'anil fahsya'i wal munkar di antara dampaknya. Sekarang dia bagaimana bisa menjaga dirinya dari fahsya wal munkar kalau penopang-penopang kepada itu tidak dia gunakan, tiangnya lemah. Ya, tiang-tiang salatnya nggak dia bangun dengan kokoh gitu. Maka pancaran akhlaknya pun nggak akan kokoh, ya kan? Pancaran kemuliaan, pancaran perilakunya nggak akan nampak dalam berkehidupan. Ya, orang sholat nggak pernah dikerjakan, kan? Kemudian puasa juga, ya nggak pernah dilakukan. Tapi dia mengatakan beriman, yakin, nggak pernah mau melakukan ibadah-ibadah itu. Maka akan terlihat dari tuturnya, dari cara bersikapnya, dari pikirannya, dari macam-macamnya, dan sebagainya. Akan nampak, gitu kan? Baik. Bagaimana Ustadz? Ada juga kok orang-orang yang belajar pada kebaikan. Itu bukan akhlak, itu adab namanya. Itu adab. Ingat, itu bukan akhlak, itu adab namanya. Ya kan? Dan adab yang pertama adalah terhadap Tuhan, Sang Pencipta kita yang memberikan segalanya. Ya kan? Makanya Nabi mengatakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi sebaik-baiknya manusia kepada manusia yang lainnya, kalau hubungan dengan Tuhannya tidak baik, ini menunjukkan ada persoalan pada dirinya. Kan sikap hidup itu selalu menyanjung tinggi sifat-sifat rasa kebaikan, saling memberi sikapnya. Jadi ada terima kasih, menerima, ya kemudian kita mengucapkan terima kasih. Umumnya kan kalau diberi, Anda diberi kan, saya memberikan sesuatu misalnya kepada Anda mengucapkan terima kasih. Ada hormat, ada sikap baik dan sebagainya, ada sikap syukur. Nah ini Allah memberikan segalanya. Memberikan energi kepada kita, memberikan kemudian udara dan sebagainya, memberikan kebutuhan hidup, menyembuhkan saat sakit dan sebagainya. Lalu tidak ada tanda pada diri kita untuk mensyukuri semua itu. Dengan menuhankannya, menyembahnya, meningkatkan syukur kepadanya, nggak nampak.
Maka sebaik-baiknya pun hubungan antar manusia, kalau dengan Tuhannya tidak baik, tetap tidak menjadi seorang pribadi yang sempurna, tidak mulia. Ya kan? Karena itu tidak didapati orang-orang yang berkeadaban, tapi belum dapat berkeakhlakan. Di akhlak itu kemuliaan yang didapatkan dari hasil ibadah. Sedangkan adab, kemuliaan yang bisa diraih lewat pendidikan. Jadi kalau orang belajar, ini dulu kan kita ada PPKN, pendidikan berkarakter, itu membentuk adab. Ya, karena itu bisa membangun peradaban. Silahkan cek misalnya kan di negara-negara di luar, saya tidak perlu sebutkan. Anda bisa dapati misalnya orang yang ngantrinya, disiplinnya, jujurnya, gitu kan? Ya, ada kejujuran, ada disiplin, ada kebersihan dan sebagainya. Ya, itu adab namanya, karena dipelajari, dilatih, disiplin bagus. Tapi belum tentu akhlak. Ya, belum tentu akhlak. Karena nggak terlatih lewat ibadah. Sholat tidak dikerjakan, gitu kan? Dan turunan-turunan yang lainnya. Sehingga dari adab ini mungkin membentuk karakter yang dilatih lewat perilaku, lewat pendidikan, tapi tidak memunculkan dorongan-dorongan iman. Akhirnya apa? Zina juga ada, selingkuh juga ada, mabuk-mabukan juga iya. Dan sebetulnya tanpa kita sadari kriminalitasnya tinggi. Silahkan cek di Amerika. Berapa terjadi tiap hari misalnya orang menggunakan senjata untuk bunuh orang lain, melukai orang lain. Berapa transaksi narkoba yang terjadi di sana? Dengan pencurian dan sebagainya. Ya, boleh jadi disiplin ada, kan? Kemudian maju berkeadaban dan sebagainya, tapi karena tidak ada dorongan dari konsepsi iman ini, maka yang terjadi apa? Tindakan kriminalitas juga tinggi. Ya. Di Jepang sangat luar biasa, antri, rapi, baik dan sebagainya, tapi tingkat stresnya juga tinggi. Ya, kenapa? Karena tidak ada satu formulasi untuk menenangkan kepada jiwa. Dan penenang jiwa itu kan yang paling efektif satu, yaitu zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sedangkan zikir dilatih lewat apa? Ibadah. Salat disebut zikir, berdoa disebut dengan zikir, baca Quran disebut dengan zikir. Itu formulasi apa? Nah, menenangkan kepada jiwa. Dalam kalbu ada apa? Ada nafas. Dalam nafas ada apa? Ada takwa. Di takwa ada apa? Ada iman. Jadi itu gambarannya, ya. Kemudian kata beliau, fa in aish fasaubayyinuha lakum hatta ta'malu biha wa in amut fama ana ala sohbatikum biharis. Ya, kata beliau, kalau saya masih berkehidupan. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau pun menyadari, nah, inilah ahli iman. Ahli iman sudah merasakan, dia semakin tinggi tingkat keimanan, semakin tinggi konektivitasnya dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin merasakan persiapan dalam berkehidupan sampai kembali menjumpai Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang pada level-level tertentu itu ada rasa-rasa, oh kayaknya nggak lama nih, gitu kan. Aduh, kayaknya sudah merasa nih, dekat-dekat ini akan pulang dan sebagainya. Banyak kisah-kisah yang nyata, bukan fiksi. Banyak kisah-kisah yang nyata yang bahkan menyiapkan sendiri, datangin kawan-kawannya, silaturahim, menyiapkan kafan sendiri. Ya, ada yang udah nunjuk makam sendiri, udah macam-macam lah, gitu kan. Nah, ini kata beliau, kayak kalau saya berkehidupan, saya berkenan mengajarkan kepada kamu, gitu kan, kepada engkau, ya, apa-apa yang terkait dengan penguatan ini. Tapi kalaupun memang tidak sampai ya masa aku ke situ, maka boleh jadi aku tidak bisa menjadi pendamping kau untuk menyempurnakan itu semua. Tapi beliau sudah meninggalkan wasiat ini. Dan wasiat ini berharganya untuk kita saat ini. Ya, dan diabadikan oleh Al-Imam Al-Bukhari sampai kepada kita. Jadi, kalau kita ingin menyempurnakan iman, tipsnya dari Umar bin Abdul Aziz, ini poin-poinnya. Ya, jaga kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan, larangan-larangan dijauhi, ibadah ditingkatkan, dan sunnah-sunnah Nabi dipedomani. 4 ini aja. 4, ya kan? Kewajiban-kewajiban ditunaikan, kan? Ibadah ditingkatkan, larangan dijauhi, sunnah dipedomani. 4 ini ya. Nah, jadi sekarang ibadah apa saja nih kita keluarkan? Sholat, ya kan? Puasa, nanti saat masuk fikih kita tenangkan dengan detail insya Allah. Insya Allah. Nah, kemudian kewajiban-kewajiban apa saja? Kewajiban sebagai personal terhadap Allah apa? Kewajiban di rumah tangga punya peran apa? Apakah suami, istri, ayah, ibu, anak, dan sebagainya. Ya, kewajiban di tingkat kehidupan sosial dalam pekerjaan apa? Itu sempurnakan tuh. Ya. Lalu diseimbangkan dengan ibadah supaya ada pancaran iman dalam praktek kehidupan kita. Setelah itu jaga dari larangan-larangan, ya. Dalam pekerjaan gak boleh korupsi, gak boleh bikin hoax, gitu kan? Gak boleh menyimpang, nyogok-menyogok dan sebagainya dan seterusnya. Lalu untuk mengkomplitkan itu, menyempurnakannya, turunkan sunnah-sunnah Nabi, jadikan kurikulum seperti pernah saya sampaikan. Ya,
Apa yang pokok? Ya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Cara bangun tidur Nabi bagaimana? Cara menghidangkan makan, cara makan seperti apa? Cara mendidik anak bagaimana? Sampai ke profesi. Ya batasi pada profesi kita saja. Profesinya apa? Kalau di militer, keluarkan kurikulum di militer seperti apa. Ya, kalau di misalnya di sipil, bagaimana kurikulum di sipil seperti apa. Di jabatan, di bisnis, dan seterusnya. Ini yang dimaksudkan. Jadi, yang pertama, Al-Imam Al-Bukhari, singkatnya, ingin memberikan contoh kepada kita. Ini orang-orang yang pernah sukses di masa lalu, dan tertuliskan dengan tinta emas dipelajari bagi generasi di masa yang akan datang, termasuk kita saat ini. Ternyata akar utamanya kembali pada penguatan iman. Ya, bukan hanya keterampilan. Kemudian waqala Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Ibrahim juga, siapa yang tak kenal Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim Khalilullah, ya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, ya, dan Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai di antara hamba yang terdekat dengan Allah. Ya, terdekat dengan Allah, sangat dekat, sangat luar biasa, sangat dimuliakan. Saking dekatnya, keturunan-keturunannya banyak jadi nabi, banyak jadi rasul. Ya, tapi apa yang terjadi? Ternyata tetap latihan menguatkan iman. Jadi Abul Anbiya pun bapak para nabi tetap berlatih menguatkan iman. Ya, Rasulullah itu kan bagaimana menjaga ibadahnya. Ya, ibadah-ibadah sampai yang sunnah, yang tahajud itu apa ya, kakinya terlihat bengkak dan sebagainya. Tapi puncaknya apa? Konektivitas dengan Allah. Ketika ditanya kenapa mesti begini ya Rasulullah, fala akunu abdan syakura. Aku ini sedang mengimplementasikan syukur. Di saking gembiranya dengan karunia Allah, itu meningkatkan ibadah. Nabi Ibrahim pun, kata Imam Al-Bukhari, itu masih ya berusaha meyakinkan dirinya, menguatkan maksudnya, meningkatkan keimanan, ya menguatkan keimanan. Itu sebagai contoh bagi umat. Kalau Nabi kan sudah terjaga, maksum, sudah baik dan sebagainya. Tapi ingin memberikan contoh kepada umatnya bahwa ini loh, status Nabi itu tidak mengurangi diri untuk meningkatkan ibadah. Dan di antara itu semua, itu memberikan sebuah citra kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi ya pada nabi-nabi itu yang meminta ditunjukkan kepada Allah sebagai gambaran kepada kita. Apa di antaranya? Ini ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 260. Di kitab ini ada salah tulis ya, bukan ayat 77 nih. Ayat 260. Yang punya kitab ini jilid pertama halaman 20. Ini dituliskan Al-Baqarah ayat 77, bukan 77 ya. Tapi yang tepat 260, paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya, di sini dituliskan waqala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam walakin liyatma'inna qalbi. Ya kan? Ada ayatnya wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta, dan pelajarilah, ingatlah, pelajari, dan artinya apa yang saya sampaikan ya. Artinya apa? Kepada kita sebetulnya citranya. Bukan karena Ibrahim ya, karena Ibrahim alaihissalam sudah nabi, sudah rasul, sudah mulia, maksum, terjaga, ya kan? Dan tetap meningkatkan ibadahnya kepada Allah, tapi dalam peristiwa-peristiwa tertentu, dialog antara Nabi dan Rasul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kesan dan pesan kepada kita umatnya untuk belajar meningkatkan iman. Makanya kalimatnya menggunakan id, dan ingatlah, ingat, pelajari, pahami ya. Ketika Ibrahim alaihissalam bermohon kepada Allah untuk menunjukkan, qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta, beliau mengatakan ya Allah, mohon tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Ya, membangkitkan, menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min. Nah, dikonfirmasi ya oleh Allah. Allah Maha mengetahui, sebelum dijawab sudah tahu, tapi supaya nampak di lisan Nabi Ibrahim untuk menjadi penjelas, saksi. Ya, bahwa ini keluar di lisannya. Ya, supaya tidak ada tuduhan-tuduhan atau dugaan kepada Allah, supaya keluar langsung kalimat kita baca. Qala awalam tu'min. Ibrahim, apa belum yakin? Ya, belum kuat keimananmu, keyakinanmu. Qala bala, tidak ya Allah, aku sudah yakin, kuat betul. Ya, yakin seutuhnya. Ini konfirmasi bahwa semua nabi rasul itu terjaga, maksum, tingkat keimanannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi ada contoh kepada kita. Apa? Walakin liyatma'inna qalbi. Kadang-kadang ditunjukkan kuasa Allah itu untuk memberikan ketentraman kepada jiwa. Ya, sehingga jiwa semakin lapang, semakin mudah menerima kemuliaan-kemuliaan. Karena itulah
ini, konsepsi semacam ini, kadang Allah tampakkan dalam kehidupan kita lewat musibah. Udah minta sana sini nggak ada yang tolong. Tiba-tiba ke masjid sholat 2 rakaat, begitu selesai sholat datang orang ngasih solusi dengan izin Allah, ditampakkan oleh Allah. Oh, ternyata solusinya semua kembali kepada Allah, itu kan? Ternyata ketika puasa berdoa datang jawaban itu, ya kan? Ada orang berusaha sana sini, ya terus pengen haji ngumpul-ngumpul kan nggak dapet. Ya tiba-tiba dia ya sudahlah hasil mulung disetorkan untuk kurban disampaikan, hasilnya menggugah viral kisahnya, kemudian tiba-tiba dapat ONH plus dan sebagainya. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang puncaknya ternyata kembali ya saat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat sakit, saat macam-macam dan sebagainya, sehingga timbul kelapangan. Ya kata Nabi Ibrahim, ada kesan orang-orang yang belum lapang jiwanya, belum menerima karena persoalan-persoalan tertentu, puncaknya hubungan dia dengan Allah. Ya, di kisah ini kan jadi inspirasi. Apa inspirasi yang memberikan ketenangan itu? Seakan beliau sudah ada bacaan-bacaan yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa baik di masa Nabi Ibrahim ada yang tidak menuhankan Allah Subhanahu wa taala padahal dia nggak bisa menghidupkan, nggak bisa mematikan. Kan kisah 260 ini, ayat 260, ini terkorelasi dengan ayat 258. Coba lihat diskusi Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, ayat 258, paling kanan di pertengahan. Antara 257 dengan 259, 258. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala. Ada ayatnya? Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Jadi satu kali ada dialog dengan Raja Namrud itu yang sombongnya luar biasa, yang dengan kesombongannya Allah wafatkan dengan nyamuk saja gitu kan. Ketika terjadi dialog, Nabi Ibrahim mengajak, kembali kepada Allah. Dialah Allah Tuhan yang hak. Karena Namrud ini ngaku Tuhan. Ya, dua yang terakam di muka bumi ngaku Tuhan. Yang satu orang Babilonia di Irak kekinian, ya kan? Irak kan dulu bukan wilayah Arab, wilayah Persia ke sebelah sana. Tetangganya Iran, ya kan? Kemudian yang kedua yang dari Afrika Utara, Firaun, yang Mesir sekarang, gitu kan, di negerinya. Nah ini Namrud mengaku Tuhan. Dalam dialognya dia berkata, aku juga bisa, ya, aku Tuhan ini, bisa sifat-sifat ketuhanan aku miliki, dan kata Ibrahim alaihissalam dia menghidupkan, mematikan. Kata Namrud, aku pun bisa menghidupkan, mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Ya, seperti saya pernah sampaikan, dua orang dipanggil prajuritnya, yang satu ditebas dengan pedang, gitu kan? Ya, sampai dia meninggal, yang satu dibiarkan hidup. Dia katakan, nih, aku menghidupkan, mematikan. Yang ini aku biarkan hidup, yang ini aku matikan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan setelah itu, ya, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ya, kalau begitu coba Allah bisa mengatur, kata Nabi Ibrahim. Ya, bagaimana terbit terbenamnya matahari, menerbitkan di timur, kemudian menenggelamkan di barat. Ya, terbenam di barat, terbit di timur. Kalau kamu memang Tuhan, coba tukarkan posisinya. Terbitkan di barat, kemudian terbenamkan di timur. Fabuhital ladzi kafar, maka terdiam dia, tidak bisa menjawab karena memang ada fitrah kemanusiaan, bukan ketuhanan. Bungkam pada saat itu, selesai. Ya, dialog itu selesai, ditinggalkan, terjadilah yang terjadi. Nah, di sini ada rasa penasaran Nabi Ibrahim. Ya, memohon kepada Allah ditunjukkan, ya Allah, Engkau kan Tuhan yang paling hak. Enggak seperti klaimnya Namrud itu. Dia menghidupkan, mematikan, seenaknya saja berbuat sesuatu yang tidak pantas. Itu kan berbuat kriminal dan sebagainya. Tunjukkan ya Allah dengan kuasamu. Bagaimana Tuhan yang sesungguhnya menghidupkan, mematikan. Tuhan yang sesungguhnya. Ya, maka oleh Allah kemudian dikonfirmasi, diuji. Ya, apa kamu kurang yakin? Ya, maka diklarifikasi, dikonfirmasi oleh Nabi Ibrahim. Tidak ya Allah, sempurna keyakinan saya. Ya, kalau dalam bahasa bebasnya itu, ini untuk menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa tidak ada yang layak dipertuhankan selain Engkau. Jadi kalau ada yang menuhankan makhluk lagi, menuhankan manusia dengan segala sifatnya, atau manusia yang ngaku Tuhan, maka peristiwa ini bisa menjadi dalil untuk mereka. Itu maksudnya. Jadi kalau nanti ada yang menuhankan manusia, dari proses bagaimanapun, ini bisa dijadikan sebagai dalil. Maka oleh Allah diperintahkan, qala fakhudh arba'atan minat tayr. Ya, kemudian ambil 4 ekor burung. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Dipotong-potong. Ya, kemudian disimpan di setiap bukit potongan-potongannya itu. Bagaimana Allah ingin menunjukkan sesuatu yang dasar terjadi? Ya, karena kan menghidupkan yang mati kan berarti harus ada yang mati dulu kan? Nah, maka di sini burung dipotong-potong jadi 4.
ya. Kemudian apa yang terjadi setelah disimpan di berbagai bukit macam-macam, ya kan? Lalu famad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggil itu dengan izin Allah, dipanggil. Jadi menghidupkannya pun ada kalimat yang dipanggilkan, disambungkan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa bukan manusia yang punya kuasa atas itu. Famad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggil itu dengan nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah, biiznillah. Hidup jadi. Ya'tinaka sa'ya. Maka yang 4 ini menyatu kembali. Boom, gitu kan? Nyatu lagi. Ya, menyatu hidup kembali datang kepada Nabi Ibrahim. 4-4-nya terbang sekaligus. Ya, maka di situ beliau kemudian mulai menghadirkan satu kalimat yang kalimat ini memiliki kesan untuk kita semua sampai hari ini, sampai kehidupan berakhir. Apa itu? Bahwa hanya Allah yang maha tinggi, yang maha dahsyat, ya kan? Yang maha agung, yang maha perkasa, aziz, ya, kemudian juga yang maha bijak, yang maha mulia. Maka di situ kemudian ada kalimatnya menggunakan fi'il amr, wa'lam, gitu kan? Harus kamu ketahui setelah semuanya nyata, ya, semua datang, keseluruhannya terjadi, hanya Allah yang maha kuasa, wa'lam. Nah, sekarang diinfokan kepada kita, kalau sudah tahu ini semua, ketahuilah. Gak ada yang dipertuhankan lagi, tuh kan? Di antara kalangan-kalangan manusia atau yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ sempurna la ilaha illallah. Karena itu belajar dari sini, salah satu kisahnya apa? Kalau ada orang-orang yang kemudian menuhankan selain Allah, ini kisah inspiratifnya bisa diambil. Contoh misalnya, kalau ada yang mempertuhankan karena klaim bisa menghidupkan yang mati. Ya. Siapa misalnya? Nabi Isa alaihissalam dipertuhankan oleh sebagian orang, di antara klaimnya bisa menghidupkan yang mati. Ya kan? Karena ini bukan nabi biasa, ini bisa menghidupkan yang mati. Ya kan? Maka datanglah kisah ini untuk menerangkan, bukan Isa saja yang pernah begitu. Nabi Ibrahim lebih dahsyat lagi, menghidupkan yang matinya itu dipecah dulu jadi 4 bagian, disimpan dulu jasadnya. Nabi Isa itu jasad utuh, dipanggil hidup. Kalimatnya pun karena Allah, biiznillah, bangun. Ya kan? Nabi Ibrahim lebih dahsyat, juthahnya disimpan, jasadnya disimpan lagi, dipanggil, panggilnya jauh lagi. Nabi Isa manggilnya dekat, Nabi Ibrahim jauh di tiap bukit dipanggil. Famad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Dihidup dengan izin Allah, datang semuanya. Ya, jadi kalau engkau menuhankan Nabi Isa misalnya karena memang beliau dengan izin Allah mukjizatnya bisa menghidupkan yang mati untuk sementara kemudian diwafatkan kembali, maka kenapa Nabi Ibrahim tidak dipertuhankan? Ya kan? Nabi Musa juga pernah begitu, kan kisah sapi yang viral itu, Al-Baqarah. Ya, satu-satunya sapi yang paling viral 2000 tahun sebelum masa Nabi, sekarang sudah 1500 tahun, berarti 3500 tahun sampai sekarang dikenal. Ya, Al-Baqarah itu, ya kan ketika terjadi seseorang kakek itu meninggal dunia, pelakunya dilacak, nggak ada yang ngaku. Maka ketika konsultasi ke Nabi Musa suruh nyari sapi kan. Bagian potongan sapinya diambil, ditepukkan kepada mayatnya dengan izin Allah, bangkit, bangun lagi. Kenapa Musa tidak dipertuhankan? Ya kan? Nah, kalau kemudian lahir dari ibu tanpa ayah, ya ada yang lebih dahsyat lagi, nggak ada ibu, nggak ada ayah, Nabi Adam. Ya kenapa Adam nggak dipertuhankan? Karena itu kemudian di Ali Imran ditegaskan, Inna mathala Isa kamathali Adam. Ya, sungguh penciptaan Isa itu sama persis dengan Adam, artinya sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan penciptaan itu ada 4 bagian untuk menunjukkan kuasa Allah semua. Ya, ini jarang ilmu ini didapatkan. Tapi kalau kita gali Quran, kita akan tahu keindahan, kedahsyatan Allah mencipta. Untuk menunjukkan bahwa semua bagi Allah mungkin terjadi, nggak ada yang tidak mungkin. Ya, jadi ada 4 jenis penciptaan untuk manusia. Yang pertama yang paling standar, ada ayah dan ibu. Ya, jelas ya? Ada ayah, ada ibu, jelas. Terlahir keturunan anak. Yang kedua, Allah berkehendak. Ada ibu, nggak ada ayah. Contoh Nabi Isa. Untuk menunjukkan kalau Allah mau, jadi berkehendak. Ada ibu, nggak ada ayah. Yang ketiga, ada ayah, nggak ada ibu. Jadi kalau yang pertama ada ayah, ada ibu, jelas ya? Yang kedua, dari perempuan, ada ibu, nggak ada ayah. Yang ketiga, ya, ada ayah, artinya ada laki-laki, nggak ada perempuannya. Siapa contohnya? Hawa. Bukankah Hawa, Sayyidah Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam? Buka Quran surah keempat, An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, Adam, wa khalaqa minha zawjaha, Hawa. Jelas? Ini yang jarang diketahui nih. Yang keempat, nggak ada ayah, nggak ada ibu, Adam. Manusia pertama. Jadi Allah ingin menerangkan kepada kita, bagi Allah semua gampang. Semua kemungkinan terjadi. Lahir manusia, selesai.
Ya, kan makhluk dari nggak ada apapun bisa jadi ada, ya dari sesuatu yang membusuk tiba-tiba ada binatang dan sebagainya. Dari mana tibanya datangnya dan sebagainya. Nah, jadi ini ingin memberikan kesan kepada kita bahwa orang-orang yang sudah menyempurnakan ini semua, maka terdapat kekuatan iman dalam jiwanya. Dan jejak kekuatan iman itu bisa dilacak dari peristiwa-peristiwa para nabi. Imam Al-Bukhari dengan kejeniusannya beliau menyampaikan, waqala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Ibrahim pernah menyampaikan dan diabadikan apa yang disampaikan ini dalam Al-Quran, di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260, walakin liyatma'inna qalbi, gitu kan? Bahwa dengan iman itu bisa memberikan kemantapan, ketenangan kepada jiwa. Jadi kalau kita berdialog, dialog-dialog kita itu untuk mencari kebenaran, esensi untuk kembali kepada Allah, mengetahui kebenaran yang hak, nanti kan setelah itu ada ketenangan kan? Dan ketenangan itu kalau dibawa, hati itu kan yatma'inna, sifat nafasnya mutmainnah, ke hatinya yatma'inna. Nanti sifatnya disebut tumakninah. Makanya dalam ibadah ada tumakninah kan? Ya kan? Ada tumakninah ya? Nah, tumakninah itu diantara hal yang didapatkan saat ibadah itu benar dilakukan dan melahirkan ketenangan kepada jiwa. Makanya orang-orang yang setelah selesai ibadah itu cenderung hatinya lebih tenang. Ya, cenderung hatinya lebih tenang. Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita nih. Kalau kita benar-benar menuhankan Allah, ini buktinya Allah itu Tuhan, kemudian menyembahnya, maka dampaknya kepada jiwa akan tenang. Kalau nggak percaya silakan. Tadinya gelisah, berdoa aja dulu. Ya, jangan dulu sholat lah, doa aja. Gelisah, wudhu, ngadep kiblat, sholat. Doa. Saat Anda berdoa itu minimal, kegelisahan yang ada dalam jiwa itu sedikit-sedikit tereduksi, terkikis, ketenangan muncul. Apalagi pakai sholat. Setelah sholat, tawakal tiba, udah tenang seutuhnya. Ya. Kemudian teruskan, waqala Mu'adz bin Jabal. Ya, dan Mu'adz bin Jabal salah satu duta besar. Ya, Umar bin Khattab menugaskan beliau sebagai duta besar di Yaman. Yaman itu luas banget. Sekarang ada Yaman Utara, Yaman Selatan. Itu si Yaman-Yamannya ditugaskan jadi dubes. Karena beliau pernah jadi dubes Nabi. Dubes Nabi. Zaman Nabi diutus ke Yaman untuk menyampaikan risalah Islam. Zaman Umar, karena tahu Mu'adz bin Jabal sudah pernah ke Yaman, sudah riset, maka ditugaskan ke sana. Ya, makanya juga ini satu tips nih buat Kemenlu, buat Kemlu. Ya, jadi dubes-dubes itu bolehlah kalau bukan karir juga dari orang-orang misalnya yang pernah ada di wilayahnya belajar. Ya, misalnya kalau di Timur Tengah yang dari Saudi, ya, ini Emirat, ke Afrika, ke sana ke Mesir dan sebagainya. Nah, itu boleh direkrut tuh. Ya, alumni-alumni dari kampus-kampusnya masuk ke Pejambon misalnya, kemudian berlatih jadi diplomat. Nanti ditugaskan di tempat-tempat yang dia pernah ada di sana sehingga tahu wilayah dan tahu bahasanya. Nah, jangan sampai diplomat kita ditugaskan tapi nggak ngerti bahasa di tempat yang ditugaskan. Ya, di negeri Arab nggak bisa bahasa Arab, di Eropa nggak bisa bahasa tempat dia bertugas. Nah, ini jadi repot juga. Nah, Mu'adz bin Jabal ditugaskan, ya, ketika ditugaskan oleh Umar bin Khattab itu di Yaman, itu cuma butuh waktu teman-teman sekalian 2-3 tahun untuk menyejahterakan orang Yaman sehingga nggak ada yang fakir lagi. Cuma 2-3 tahun. Tahun pertama ditugaskan Umar, zakat mal yang ada di sana, itu sepertiganya balik ke Madinah. Umar marah. Kenapa zakat kok dikirim ke pusat? Nah, ini juga masukan mungkin bagi Basnas ya. Ini pengelolaannya. Ini kan rumus nabinya tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Jadi kalau ada zakat berlaku, diambil di lokal itu yang berzakat, muzakiyah, lalu didistribusikan di lokal itu dulu. Ya, kepada yang berhak menerimanya dengan kualifikasinya ada 8 golongan itu. Kalau sudah tercukupi, misalnya ada kelebihan baru ditarik ke pusat. Ya, baru didistribusikan subsidi ke daerah-daerah lain yang kurang zakatnya. Seperti itu polanya. Jadi bukan distorkan ke pusat dulu. Nah, ini mungkin masukan bagi Basnas nih. Ya, jadi jangan sampai saya di Bekasi misalnya kan, zakat orang Bekasi dikumpulkan di kota, ditarik ke pusat dulu. Jadi begitu orang Bekasi punya keperluan, harus bikin proposal. Nah, ini pola yang disampaikan Nabi tidak begitu. Selesaikan dulu di wilayah Bekasi, dapat 1 M misalnya kan, dipakai nih. Ya, terpakainya 800 juta, 200-nya setorkan ke pusat. Nanti subsidikan untuk yang ke Depok misalnya, atau sampai yang terjauh di Papua, di Aceh dan sebagainya. Itu lebih merata, polanya seperti itu. Nah, Mu'adz melakukan itu. Ya, periode pertamanya, setahun pertama jadi gubernur, itu sepertiga dibalikin ke Madinah. Umar marah. Apa udah nggak ada yang miskin katanya di sana? Kata Mu'adz bin Jabal, ya sudah tinggal sepertiga lagi nih. Tahun kedua, teman-teman sekalian,
itu dibalikin lagi ya ke Madinah tuh. Jadi tahun pertama sepertiga ambil kan, kemudian tahun yang berikutnya masih ada sisa lagi, marah lagi Umar, kok masih ada sisa katanya kan? Ya kenapa apa masih apa namanya nggak ada yang miskin lagi? Ada, cuman lebih kurang dari yang kemarin, lebih sedikit lagi gitu kan? Nah sedangkan tahun yang ketiga seluruhnya habis semua distorkan. Jadi yang pertama sepertiga distorkan, tahun kedua itu 2/3 distorkan lagi. Kalau 2/3 kan tinggal sepertiga yang miskin. Ya, kalau sepertiga dibalikan tinggal 2/3. Kalau 2/3 dibalikan tinggal sepertiga yang miskin. Tahun ketiga utuh semua. Ya, semuanya. Kalau dapat 1 miliar, 1 miliar-miliarnya dikembalikan semua, ya distorkan ke pusat. Lebih marah lagi Umar. Ya, apa sudah nggak ada sama sekali katanya yang fakir yang miskin di sana. Kata Mu'adz bin Jabal, enteng saja. Sekarang sudah selesai semua. Kemiskinan tuntas. Sejahtera semua. Cuma butuh 3 tahun Anda bayangkan. 3 tahun selesai. Jadi saya membayangkan bagaimana berapa sih potensi zakat itu yang bisa dikelola itu di Indonesia itu. Muslim kalau 85% dari 270 juta itu kurang lebih 240 juta. Ya, taruhlah kemudian 10% aja lah yang wajib zakat. Makanya kalau orang Islamnya disupport nih, ya pedagang-pedagang Muslim, pebisnis Muslim disupport betul-betul, diambil zakatnya aja itu sudah luar biasa. Ya, 10%-nya dari 240 juta itu udah 24 juta. 24 juta itu kalikan berapa wajib zakatnya? Berapa triliun potensinya? Setiap tahun. Itu kalau udah mengentaskan kemiskinan itu sangat, saya kira akan lebih cepat, efektif gitu. Ya, subsidikan ke sini dari mulai Aceh sampai dengan Papua dikelola dengan baik dan sebagainya. Itu Mu'adz berhasil. Ya, dan seyaman loh, jangan salah, seyaman. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadikan Mu'adz berhasil mengelola itu sebagai gubernur pada masa itu? Dan pernah diminta oleh Nabi untuk bertugas, riset dulu nih ke Yaman, riset. Kalau bertemu ahli kitab begini caranya, terangkan, dialog dengan baik. Kan? Jangan sampai bersinggungan. Hebat, jadi toleransi itu udah dibangun. Nabi itu udah membangun toleransi yang sangat tinggi. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin, gak boleh maksa, gak boleh saling mencampur adukan. Kalau mau berdialog, saling menghormati, terkenal kok. Sahabat-sahabatan misalnya dari dulu antara pendeta dengan ustadz dengan macam-macam biasa saja membangun harmoni dalam kehidupan. Tapi kalau urusan dalam agama masing-masing, dan nggak usah saling mencampuri, masing-masing semuanya biasa, masing-masing dalam kehidupan berbangsa bertanah air sama-sama berkolaborasi membangun, meningkatkan kemakmuran, kesuksesan dan sebagainya. Nah kalau ingin mencari kebenaran didialogkan, komparasikan. Ya, walaupun pada pilihan akhirnya lakum dinukum waliyadin, indahkan ajaran Islam. Dan itu Nabi memberikan kesan kepada Mu'adz. Kalau kamu datang ke sana bertemu dengan ahli kitab, kalau ingin berdialog, ditanya Islam itu bagaimana, sampaikan ini yang pokok-pokoknya. Sampaikan dengan jujur, yang terbuka, bangun nilai kelembutan yang baik dan sebagainya. Setelah itu selesai, Nabi meninggal, gantikan Abu Bakar, ganti Omar, meluas wilayah Islam sampai ke Yaman, dikirim jadi dubes. 3 tahun sejahtera semua. Ya. Nah sekarang ketika ditanya apa tipsnya, jawaban Mu'adz apa? Nah ini sampai muncul di kaos-kaos, di macam-macam. Ini jawaban yang fenomenal, sampai viral nih sekarang. Boleh jadi status tuh di media sosial. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Wa qala Mu'adz bin Jabalin, dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata, ijlis bina nu'min sa'ah. Ijlis bina nu'min sa'ah. Yuk duduk sebentar, duduk sejenak. Kita beriman sesaat. Jadi selalu dikembalikan kepada iman. Ya, kalau bahasa anak milenial sekarang kongkonya pun kongko iman gitu. Duduknya iman, ngopinya ngopi iman. Ya, jadi beliau tuh tidak pernah ada waktu ya sekelebat pun, sesaat waktu kecuali diisi dengan iman. Makanya kalau ada orang-orang yang ingin mendekat kepada beliau pun, ijlis bina nu'min sa'ah. Ayo sejenak duduk di sini. Tapi kita bicara tentang iman aja, semua dari iman. Jadi kalau ngobrol, diskusi apapun, ya diskusinya sumbernya dari keimanan. Karena sumbernya iman, semua baik. Dibawa kepada masyarakat bicara yang baik-baik, bagaimana cara mengatasi musibah di sini, bagaimana cara mengatasi banjir dengan baik, gitu kan? Semuanya baik. Nggak ada kesan misalnya saling mencederai, saling menjerumuskan, saling ini, saling itu. Karena apa? Nu'min sa'ah, ijlis bina nu'min sa'ah. Duduk sejenak kita membicarakan sesuatu dengan dasar iman. Jadi ternyata kesejahteraan kembali ke iman. Ketinggian kedudukan kembali ke iman. Kemuliaan kembali ke iman. Karena pancaran iman semua baik. Karena dasarnya takwa. Jadi bergaul kemanapun, di suku manapun,
Itu kalau dasarnya takwa, pasti mulia. Itu rahasia di Quran surah ke-49 ayat 13. Quran surah 49 Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia tanpa kecuali. Ya, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami ciptakan kalian adalah laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan kami tetapkan kalian, ya kan, berkomunitas, bersuku-suku, beda tempat, beda suku, beda bangsa, beda negara. Lita'arafu, supaya kalian membangun harmoni. Makanya ada tingkat level kehidupan rumah tangga, kemudian rukun warga, kecamatan, naik ke atas lagi sampai berbangsa, bernegara, bersuku-suku, semua. Pasti pada akhirnya nggak bisa hidup sendiri. Berbangsa pun nggak bisa sendiri. Mengenal bangsa lain, negara lain, macam-macam. Lita'arafu. Tapi kaidahnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, siapa yang berhasil adalah siapa yang bisa memancarkan cahaya takwanya, cahaya imannya, kebaikannya. Jadi kalau ingin jadi partnership dengan siapapun, kalau kitanya baik, itu akan cepat mendapatkan pengakuan, cepat mendapatkan pendampingan, cepat mendapatkan akses. Ya, itu gambarannya, ya. Jadi di sini dicontohkan level nabi, level pemimpin, level gubernur. Nah, sekarang level ulama. Wa qala Ibnu Mas'udin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, ini level ulama nih. Ya, ulama ahli Quran. Jadi tadi sudah gubernur, sudah contohnya gitu kan. Ah, yang jadi gubernur-gubernur nih sekarang nih. Boleh lihat contoh nih. Ya, belajar dari sirahnya Mu'adz bin Jabal, bagaimana mengelola Yaman pada saat itu. Belajar dari Amr bin As, bagaimana mengelola Afrika Utara sampai Syam. Ya, beliau itu ekspedisi tuh dari Afrika Utara sampai ke Syam. Jadi itu semuanya. Kekuasaannya luar biasa ya, dan tinggi lah, banyak hal yang bisa kita gali. Ibnu Mas'ud berkata, al-yaqinu al-imanu kulluhu. Ya, kalau sudah tadi sempurna ini dikerjakan keseluruhannya, maka kata iman itu akan bertransformasi lebih tinggi lagi menjadi kata yakin. Kalau sudah yakin berarti di situ terdapat paripurna iman. Keimanan keseluruhannya kalau diakumulasikan aspek-aspek ini, ibadah, kemudian menunaikan kewajiban, menjauhi larangan, memedomani kehidupan Nabi, maka semua itu akan melahirkan keyakinan tentang kebenaran ajaran Islam. Dan kita yakin suatu saat kita akan berpulang. Karena itu akhirat disebut dengan yakin. Wabil akhiratihum yuqinun. Dan dengan kehidupan akhirat mereka yakin. Kalau nggak percaya silakan deh. Mohon izin ya. Mohon izin, banyak sekali catatan-catatan kitab-kitab tradisional di masa lalu yang dikarang oleh para ulama kita, itu jadi kurikulum kehidupan. Keluarin aja deh sesuai dengan bidang kita. Kalau kita udah lihat, kita buktikan, ini yang paling banyak riset kan orang Yahudi sekarang ini. Banyak riset. Ya, dari hazanah keislaman itu banyak dari riset. Apapun dari riset, termasuk konsepsi keuangan syariah, di riset. Ya, cuman diambil polanya, dikembangkan. Kembangkan sesuai dengan kepentingan-kepentingan, kan karakter tuh punya masing-masing. Beda karakteristiknya. Antara bangsa ini, bangsa itu, kaum ini punya karakteristik sendiri. Ada yang ingin monopoli, ada yang ini, ada yang macam-macam lah. Ada yang lekat dengan riba dan sebagainya. Tapi selalu ingin untung. Ya. Makanya kalau kita gali di nilai keislaman, perbankan syariah di keislaman misalnya, kemudian di tentang kedudukan, di jabatan, di macam-macam, turunkan semua itu, termasuk di keilmuan, akan melahirkan satu kualitas manusia yang paripurna. Ketika Anda menemukan itu, bertambah keyakinan, oh ternyata benar dalam Islam. Ya, saya sering katakan orang-orang ilmiah yang riset saja di luar, yang meriset fenomena alam, menemukan kesesuaian dengan Al-Quran. Setelah itu banyak yang masuk Islam. Ya, silakan cek, temukan banyak ilmuwan masuk Islam ketika meriset, baca Quran, ya makin benar ketika merasakan ada kebenaran di dalamnya, terakumulasi jadi keyakinan. Karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan, Ibnu Mas'ud itu kan ahli Quran. Ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud salah satu ahli Quran yang kalau baca Quran malaikat turun berebut mendengarkan. Ya, pernah dengarkan kisah viralnya? Beliau pernah mengadu kepada Nabi karena saat baca Quran itu ada sekelebat pohon-pohon itu. Ya, kemudian bagian atasnya itu semua saling goyang-goyang begini. Ya, angin bertiup kencang. Ditambah lagi baca makin kencang lagi, ketakutan. Datanglah kepada Rasulullah mengadukannya, Rasulullah saya baca Quran barusan terjadi begini. Pohon-pohon itu kan bergoyang-goyang semakin kencang, angin datang. Nabi tersenyum, mengatakan, tahukah engkau ketika engkau baca Quran tadi, saking bagusnya suaramu itu, ya makanya Nabi pernah memintakan Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab itu membacakan Quran kepada beliau. Ya kan? Untuk memberikan kesan kepada kita nih, kalau bacaannya bagus, enak, tenang, ke jiwa tuh ada gejolaknya, ya, ada rasanya.
Nah, ini saking bagusnya suaramu tadi dan bacaan Qur'anmu, malaikat turun berebut untuk mendengarkan bacaanmu. Kalau engkau teruskan tadi nggak berhenti, hancurlah tempat-tempat itu. Ya, alhamdulillah nggak ada seperti kualitas Ibnu Mas'ud sampai sekarang. Bayangkan kalau ada, ya suara bapak, suami ibu di rumah seperti Ibnu Mas'ud dibacakan, hancur rumah tuh. Udah dibangun puluhan tahun hancur. Candanya demikian ya. Tapi yang mau saya katakan, ahli Quran ini pun yang suara bacaannya sampai mengundang malaikat datang berebut mendengarkan, tetap pada akhirnya ketika ditanyakan bagaimana kualitas bacaan Anda sampai seperti itu, al-yaqinu al-imanu kulluhu, ternyata sumbernya iman juga. Jadi kalau baca Quran pakai iman, ya nggak butuh nada-nada yang harus misalnya disiapkan oleh kita, dikreasikan, tetap keluarnya menyentuh juga. Saya sering dengarkan ibu-ibu tuh kalau dulu ya, waktu saya kecil saya sering main-main ke desa-desa dan sebagainya itu Masya Allah. Ya langgamnya, iramanya nggak seperti orang sekarang misalnya banyak melodi, banyak irama, banyak macam-macam. Biasa saja, tapi ketika baca menyentuh jiwa, pakai lampu semprong gitu kan, gini. Terus baca Quran di maghrib, terdengar suara, biasa aja bacanya. Karena Quran itu khas. Orang manapun kalau baca Quran dengan tajwid, dan disupport oleh imannya, maka ada sentuhan kepada jiwa. Ya, dan uniknya begini, ketika dibacakan dengan tajwid, itu irama-iramanya muncul sendiri khas, sesuai dengan orangnya. Makanya Anda dengar suara, oh ini Imam Syekh Sudes nih. Oh ini Misyari Rasid nih. Ini si fulan, ini si fulan. Itu bisa muncul, padahal dibacanya sama-sama dengan tajwid yang sama, tapi mengeluarkan satu irama yang berbeda gitu. Ya itu ada kesan yang sangat luar biasa. Nah ketika ditanya Ibnu Mas'ud, apa rahasianya sampai engkau baca Quran begitu sangat bagus, ilmumu luar biasa, kuncinya iman lagi. Nah, ini kalau ingin pintar, ya keilmuannya ingin tinggi dan sebagainya, ternyata salah satunya juga dari iman. Wa qala Ibnu Umar, berkata Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sangat luar biasa. Faqih meriwayatkan sekitar 2.800 hadis. Ya, Ibnu Umar ini ada dua Ibnu Umar. Ya, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. Ada lagi nanti Abdullah bin Amr ibn al-As. Ada tiga Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Amr ibn al-As. Tiga-tiganya luar biasa. Ya. Yang pertama ahli Quran, Ibnu Abbas. Yang kedua itu ada ahli hadis, Ibnu Umar. Yang ketiga ahli fikih, yang Abdullah bin Amr ibn al-As, yang usia 9 tahun dah minta nikah sama bapaknya karena sudah menguasai fikih secara sempurna, gitu kan. Nah, itu kisahnya lain lagi, dan nanti kalau kita ngaji kitab Musnad itu dapatkan itu. Apa Ibnu Umar yang disampaikan di ahli hadis, beliau menyampaikan, dan juga paham fikih ya. La yablughul 'abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haka fi sadri. Mohon izin ya, ini konfirmasi ini nih. Konfirmasi yang ini. 4 ini Masya Allah, Al-Imam Al-Bukhari jenius sekali ya. Luar biasa jenius. Beliau buka dengan pernyataan Umar bin Abdul Aziz. 4 ini. Kalau imannya ingin kuat, sampai masuk ke level keyakinan paripurna, al-yakin, maka sempurnakan 4 ini. Tunaikan kewajiban, tingkatkan ibadah, jauhi larangan, pedomani sunnah. 4 ini dilakukan, maka muncul tipikal orang-orang hebat. Duduk dimanapun, maka selalu supportnya dari iman. Ditempatkan dimanapun, semua aktivitasnya ditopang oleh iman. Sehingga jadi baik di setiap keadaan. Bapak kalau jadi direktur, jadi pimpinan perusahaan atau apapun, yang kalau ingin mencari karyawan-karyawan hebat, cek pertama kali ini imannya. Uji dengan imannya. Ya, bukan hanya dilihat ritualnya, tapi lihat attitude-nya, karakternya. Ya, Anda akan temukan semakin imannya tinggi, semakin bagus. Ini 4 kualifikasinya ini. Tes, psikotesnya tes coba. Kalau nanti diperintahkan melihat ini, perlihatkan gambar-gambar yang tak bagus, selalu dicek. Kalau dia bisa palingkan, nih lulus yang ini. Tes dengan berkehidupan. Kamu bangun tidur ngapain dulu? Ya, cek kalau bangun tidur seperti apa. Malam kamu ngapain? Cek ini, tes bagaimana sunnahnya. Kalau dia muslim, tes kewajiban ininya, ibadahnya, ya. Kemudian
bagaimana menunaikan kewajiban dan sebagainya. Sepanjang dia muslim yang benar, beriman, kalau sempurna yang 4 ini, maka kualifikasi dimanapun, kembali ke perkataan Mu'adz bin Jabal, Idlis bina nu'min sa'ah. Dimanapun ditempatkan dia, dengan cahaya imannya melahirkan kebaikan. Jadi saya ingin menunjukkan betapa jeniusnya Imam Al-Bukhari, perkataan Umar bin Abdul Aziz wasiatnya itu dikonfirmasikan. Ya, pertama dengan apa? Dengan pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tadi saya sampaikan, kemudian Mu'adz bin Jabal, kemudian Abdullah bin Mas'ud, ya. Ya, kemudian yang terakhir adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Apa pernyataan beliau? Kita bacakan kembali. Kita akan masuk kepada akhirnya. La yablughul 'abdu haqiqatat taqwa. Seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat takwa. Hakikat takwa itu ya iman tadi. Karena cahaya iman seperti saya terangkan di pertemuan yang lalu tembusnya kan kepada jiwa. Di jiwa itu kalau bukan fujur takwa, maka iman nggak mungkin masuk ke fujur, masuknya ke takwa. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud ya dikonfirmasi kemudian oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar, la yablughul 'abdu haqiqatat taqwa. Seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat takwa. Artinya mukmin yang sejati, keimanan yang sesungguhnya, hatta yada'a ma haqa fi sadri. Sampai dia mampu menyingkirkan atau menyingkapkan segala hal yang bisa mengusik keadaan jiwanya. Yang dimaksud di sini haqa fi sadri itu dosa. Dosa itu larangan. Ya, yang dilarang. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu ingin tahu perkara ini, apakah dia perkara benar, halal atau haram, kalau halal, kamu enak menunaikannya. Nggak ada kegelisahan. Dan nggak takut diketahui orang. Tapi kalau dosa, ya kamu ingin uji, kalau perkara itu dosa, pertama ada kegelisahan dalam hati. Nggak akan tenang. Ya, Anda misalnya nginput data nih. Kalau datanya Anda masukkan, hati Anda gelisah, ada potensi salah di dalamnya. Ya. Tapi kalau tenang, bagus, baik, berarti nyaman. Nggak ada masalah itu. Tapi kalau Anda sembunyi-sembunyi, tapi takut diketahui orang, maka ada potensi dosa, bukan salah lagi. Ya, khawatir ada potensi dosa di dalamnya. Nah, orang yang imannya sempurna, karena dia sering menjauhi larangan-larangan itu, sehingga dia tampil nyaman dalam berkehidupan. Karena kenapa? Dia sudah mengentaskan segala hal yang berpeluang bisa mengoyak jiwanya. Bisa mendatangkan kegelisahan dari perbuatan-perbuatan dosa tadi. Akhirnya dampaknya apa? Pribadinya terbuka. Bicaranya enak, tindakannya nyaman, kebijakan-kebijakannya terbuka, nggak takut kemudian disoal oleh orang. Makanya dia jadi pejabat publik terbuka. Ini anggaran kemarin segini, dibuka lagi ke masyarakat, masuk segini, keluar segini, dari pajak rakyat begini, dikeluarkan seperti ini, dipakainya begini, bahkan kemudian diupdate secara online. Dia nggak ada masalah, biasa saja. Ya. Jadi kalau orang-orang yang mampu kemudian memanage dirinya sehingga tampil kualitas iman yang bagus, maka hasilnya apa? Hasilnya terjadi kebijakan-kebijakan yang baik, yang paripurna, dan yang menenangkan bahkan kepada dirinya. Nggak akan mungkin kita mencapai derajat itu, kecuali salah satunya, kata beliau Ibnu Umar ini, berlatih meninggalkan segala yang dilarang. Ya, jadi mohon izin, ini 4 ini mengonfirmasi ya. Ya, mengonfirmasi. Jadi kalau kita bisa dapatkan keempat-empatnya ini, maka insya Allah kita dapatkan kualitas iman yang sempurna. Jauhi larangan, tingkatkan ibadah, ikuti sunnah, dan juga tingkatkan kewajiban-kewajiban. 2 terakhir teman-teman sekalian, sebelum kita antarkan kepada hadisnya. Waqala Mujahid, tadi kan sudah, dari level Nabi sudah, kan? Dari level sahabat sudah, dari level pemimpin sudah. Sekarang tabi'in. Ini ahli tafsir, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Waqala Mujahid syara'a lakum di surah Syura ayat 13. Awsaynaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa iyyahu dinan wahida. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma syir'atan wa minhaja, Quran surah Al-Maidah ayat 48, ayat 9 wa sunnatan. Ini kembali dikonfirmasi. Jadi tadi saya katakan ya, Masya Allah ini jeniusnya Al-Imam Al-Bukhari. Jadi beliau memulai dengan perkataan Umar bin Abdul Aziz, 4 bagian ini dikonfirmasi oleh semua tokoh-tokoh, baik yang sebelum atau setelahnya. Ya, kayak Nabi Ibrahim kan sebelumnya. Setelahnya siapa? Ada tadi Ibnu Abbas, Mujahid, Ibnu Umar dan sebagainya. Jadi intinya ingin disampaikan bahwa kalau orang benar-benar muslim yang taat, imannya itu betul, mengerjakan 4 pokok ini yang bisa menguatkan keimanan,
Kan materi kita sekarang ini, kita ingin mencoba menguatkan iman kan, supaya imannya nggak naik turun kan. Kemarin kan kita gambarkan bagaimana iman bisa naik dan turun, kuat dan lemah. Sekarang kita ingin menguatkan imannya. Maka dikonfirmasi lewat pernyataan pertama kali oleh Umar ibn Abdul Aziz, kalau ingin iman itu dikuatkan, nih kunci pokoknya 4 ini. 4 yang sudah saya sampaikan tadi. Yang 4 ini pun disimpulkan dari apa? Digali oleh Imam Al-Bukhari. Rahasianya dari mana ya? Umar bin Abdul Aziz mengetahui 4 hal ini. Maka dicari, ditemukan, oh ini. Bagian ini didapati di Al-Quran pernyataannya Nabi Ibrahim. Bagian ini disimpulkan, oh ini Ibnu Abbas yang pernah nyampaikan. Oh yang ini Ibnu Umar. Oh yang ini Mu'adz bin Jabal. Yang ini Imam Mujahid dan sebagainya. Maka ditemukanlah dari semua itu, semuanya ternyata jadi orang-orang hebat di masa lalu. Mujahid ahli tafsir, gurunya Ibnu Abbas turjumanul Quran, Ibnu Umar ahli hadis paham fikih, Umar bin Abdul Aziz itu seorang pemimpin yang luar biasa, Mu'adz bin Jabal gubernur sukses, ahli fikih juga, ahli hadis juga, gitu kan? Sahabat Nabi yang sangat mulia, Nabi Ibrahim Khalilullah, ternyata semuanya itu pancaran derajatnya ketika dikonfirmasi dari mana mendapatkan itu, semuanya kembali kepada iman. Nah, jadi saya ingin simpulkan bagian terakhirnya, kalau ingin mendapatkan penguatan iman, ini materinya. Nah, di akhir baru kita sadari kenapa kita bahas ini, kan? Kalau ingin mendapatkan penguatan iman, maka ini kuncinya 4. Dari yang 4 ini, tinggal pertanyaannya, semua kan tadi dikonfirmasi oleh tokoh-tokoh hebat. Bukankah semua tokoh hebat ini, keseluruhannya nanti akan terkoneksikan pada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Kalau sudah dari Nabi Muhammad, berarti ada kurikulumnya kan? Dan kurikulum itu ada pada hadis-hadis Nabi. Apa saja hadis-hadis yang disampaikan terkait dengan penguatan iman itu? Nah, ini yang mengantarkan kita kepada pembahasan hadis-hadisnya. Jadi pola Al-Imam Al-Bukhari menerangkannya pertama secara teoritis dulu. Ya kan? Ada 4 cara menguatkan iman seperti ini. Ya, beliau menerangkan dari pernyataannya Umar bin Abdul Aziz. Cara menguatkan iman, kalau diambil dengan bahasa kita ya, ngaji kitab ya resikonya begini gitu. Kadang-kadang saya udah mencoba memahami kitabnya, menampilkan dengan bahasa yang paling enak dipahami. Tapi kan ada sebagian orang yang pengen untuk ngaji, untuk melihat secara langsung. Jadi kita harus mendalami ya seperti ini, kita mencoba, dalami, bahas dan sebagainya, baru kita dapatkan kesimpulan. Jadi bersabar ya. Secara teoritis, kalau ingin menguatkan iman, maka dikonfirmasi pertama, kita lihat kata Imam Al-Bukhari, menurut Umar bin Abdul Aziz, orang hebat di zamannya yang mewarisi kurikulum Nabi, dipraktikkan dalam pemerintahan yang sangat sukses, kunci penguatan iman itu ada 4. Ya, menjaga kewajiban-kewajiban, meningkatkan ibadah dengan sempurna, karena itu keluarkan ya aspeknya. Kemudian, meninggalkan segala yang dilarang, 3. Kemudian ini mengikuti apa yang dipedomani dari sunnah Nabi. 4 ini saja. Tingkatkan kewajiban, jaga kewajiban, tingkatkan ibadah, jauhi larangan, pedomani sunnah Nabi. 4 ini saja. Kalau 4 ini dikerjakan dengan baik, maka terdapat penguatan iman. Jelas. Lalu diteliti oleh Al-Imam Al-Bukhari, dikonfirmasi. Ya, dari mana ini didapatkan 4 hal ini? Kan siapa saja yang pernah mempraktikkan ini? Maka beliau berikan contoh konfirmasi-konfirmasi penguatan iman itu dari mulainya dialognya Nabi Ibrahim alaihissalam yang nanti melahirkan hikmah penguatan akidah dulu. Jenius sekali. Sebelum kepada sikap, akidah dulu. Supaya diri ini betul-betul yakin bahwa semua harus terkoneksikan kepada Allah. Kan harus menantap dalam jiwa. Ya, untuk mengoneksikan diri kepada Allah harus menepikan yang lain yang dipertuhankan dulu. Maka kisah viral pertama yang beliau kutip kisah Nabi Ibrahim. Nanti untuk membantah dalam argumentasi kalau ada yang menuhankan yang lain-lain. Salah satu contohnya karena memang misalnya ini dipertuhankan karena punya keistimewaan seperti ini. Ini punya keistimewaan begini. Maka diturunkan langsung karena kisah Nabi Ibrahim kan viral.
Berhadapan dengan patung didialogkan. Kenapa patung tidak bisa jadi Tuhan, gitu kan? Ya, kemudian berhadapan dengan yang dipertuhankan dari kalangan manusia kan ada. Lalu didialogkan, kenapa ini nggak bisa jadi Tuhan? Dan itu akumulasinya nanti di era Nabi Muhammad SAW lewat Al-Quran. Diturunkan dalil-dalilnya secara rasional yang pernah kita bahas. Silakan di-review di video-video yang lalu. Ya, secara logika bagaimana, kemudian secara nas seperti apa, dikomparasikan bagaimana sehingga menemukan Tuhan yang hak. Sehingga ini ditampilkan pertama kali kisah Nabi Ibrahim untuk menancapkan keyakinan kebertuhanan dulu dalam jiwa kita. Setelah itu baru kemudian amanat dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Ya, bahwa kalau iman ini sudah terakumulasi, sudah kuat, dibawa kemanapun, hasilnya akan sempurna. Sepanjang, kesini lagi, sepanjang konektivitas kita dengan Allah itu kuat, dilatih dengan 4 ini, dibawa kemanapun, bisa sempurna. Idris bina nu'min sa'ah. Ya. Kemudian diteruskan lagi kepada pernyataannya Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dua sahabat utama. Ya, bahkan dalam konteks, mohon maaf sekali, bacaan Quran pun, ibadah pun, itu bisa sempurna, bisa khusyuk, bisa enak, bisa nikmat, kembali aspeknya ke iman ini. Ya, kalau imannya sempurna, hubungan dengan Allah baik, maka bisa dinikmati. Bacaan Quran jadi enak, malaikat ikut menyimak, ya. Kemudian terasakan kenikmatan kebaikannya. Ibnu Mas'ud pun sang ahli Quran ketika ditanya, tetap jawabannya tuh kembali kepada iman yang paripurna. Al-yaqinu al-imanu kulluhu. Kan? Kemudian Ibnu Umar mengatakan, nggak akan mungkin kita sampai kepada hakikat iman yang bagus, mengonfirmasi ini lagi, kecuali bisa meninggalkan larangan-larangan Allah. Tadi yang saya katakan di awal, yang saya konfirmasikan. Kalau Anda ingin mendapatkan kualitas iman yang bagus, perilaku yang baik, coba berlatih dalam sepekan, tinggalkan segala yang dilarang. Apapun itu sesuai dengan profesi kita. Ya, akhirnya dikonfirmasikan oleh Imam Mujahid, seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang disebutkan bagian akhir untuk mengonfirmasi jalur sanad dari keilmuan, bahwa ini semua 4 perangkat ini seperti digali di sini menunjukkan hakikat kebenaran Islam sebagai dinun wahid. Islam. Orang yang memeluk Islam disebut Muslim. Apa kesimpulannya? Kalau kita baca secara detail, kalau orang benar-benar Muslim yang baik, imannya dikuatkan, maka dibawa kemanapun dalam beraktivitas, pasti akan melahirkan pancaran-pancaran kebaikan. Itu maksudnya. Saya ulang ya. Kenapa ditutup dengan kalimat dinun wahid dengan syariat Islam? Ingin memberikan kesan bahwa, hey, seharusnya orang Islam itu menguatkan imannya. Sebagai pokok yang pertama dari Islam, syahadat. Syahadat itu dikuatkan. Kalau dia mampu menguatkan dengan 4 pokok ini, dibawa kemanapun pasti dia orang hebat. Jadi pemimpin hebat, jadi gubernur hebat, jadi tokoh agama hebat, itu kan? Jadi macam-macam juga hebat, dan pada akhirnya sempurna nilai kebaikannya dan mendapatkan ridha Allah sesuai dengan kapasitas-kapasitasnya masing-masing. Ini poinnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kurikulum meningkatkan ini semua? Yang tersambung keseluruhannya pada kurikulum pengajaran Nabi Muhammad SAW. Karena intinya ada di sini. Maka untuk mendapatkan ini kita harus cek pada hadis. Nah, hadis inilah yang mengonfirmasi kepada kita cara-cara penguatan iman. Sini. Ini mukaddimahnya. Sekarang baca hadisnya. Nah, inilah resikonya kalau kita mau ngaji kitab, kita teruskan seperti itu. Ya, kenapa baca satu dulu ya? Ya, saya khawatirnya nanti ditanya, ngaji apa tadi sejam setengah? Mukaddimah. Baik. Al-Babut Tsani. Ya, yuk kita baca hadis satu aja. Bab du'aukum imanukum. Bab yang menerangkan tentang doa kalian itu adalah refleksi iman kalian. Ulang ya. Bab yang menerangkan doa kalian adalah refleksi iman kalian. Saya tanya admin dulu ya. Mas, ini belum di-scan ya? Oh, nanti di-scan ya. Scan ya. Nanti teman-teman yang sudah terhubung
lewat akun Miranya sudah aktif. Nanti insya Allah besok ini bisa di-download ya. Jadi supaya belajarnya karena kita ngaji baca kitab, jadi nanti Anda pegang sama persis dengan yang saya baca supaya nanti punya kesesuaian ya. Insya Allah nanti ini sudah diharokati, jadi potensi keliru bacanya itu bisa minim ya karena ada harokatnya insya Allah. Ya, bab tentang doa hukum iman hukum. Doa kalian adalah refleksi dari keimanan kalian. Nanti saya terangkan ya, saya baca dulu. Liqaulihi azza wa jalla, masih ingat? Ya, metodologi Imam Al-Bukhari pasti ayat Quran dulu kan, baru kemudian hadis. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Quran surah ke-25 ayat yang terakhir, Al-Furqan. Quran surah Al-Furqan ayat 77. Ya, ini kalimat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW atas petunjuk Allah, turun wahyu, disampaikan kepada orang-orang musyrik ya. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah Muhammad SAW kepada orang-orang yang musyrik itu, pada orang-orang yang ingkar itu, Allah tidak akan pernah menerima apapun yang mereka sampaikan lewat ibadah mereka, kecuali kan doa hukum yang dimaksud di sini iman mereka, kecuali segala hal yang dikerjakan ibadah yang bersumber dari iman mereka. Wa ma'na doa fil lughati al-iman. Sedangkan arti dari doa secara bahasa adalah iman. Sebentar ya, saya bacakan hadis dulu, setelah itu saya terangkan. Qala haddatsana Ubaidullah bin Musa qala akhbarana Hanzalah ibnu Abi Sufyan an Ikrimah ibnu Khalid an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala, ya, hadisnya dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai kepada beliau dan ayahandanya. Ingatnya kalau Ibnu Umar tadi sudah saya terangkan berarti anaknya Umar bin Khattab. Ya, nanti saya terangkan kemuliaan beliau. Ya, pelan-pelan saya bacakan hadisnya dulu. Qala, Ibnu Umar pernah menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini mengonfirmasi yang judul awal tadi. Bunyal Islamu ala khamsin. Ya, Islam itu dibangun berdasar 5 pokok, 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, kedua menunaikan salat, ketiga wa itaiz zakah, kemudian menyempurnakan zakat, mengeluarkan zakat, wal haji wa shaumi Ramadan, menunaikan ibadah haji, dan juga yang terakhir adalah puasa Ramadan. Kadang-kadang nomor 4 jadi ke-5, 5 jadi ke-4. Ini urutan saja. Ya, sedangkan dalam rukun nanti ada kesesuaian. Hadis yang pertama. Saya terangkan ya dengan cepat ya. Bismillah. Ini kita punya waktu kurang lebih sekitar 15 menit. Jadi saya coba maksimalkan. Wah, ini penting nih. Kalau penting nggak bisa dihapus nih. Biarkan dulu ya. Coba dari sini aja nih. Ya. Untuk mengonfirmasi penguatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat di judul awal yang kemarin kita mulai itu, ya kan? Iman itu bagian pokok dari keislaman. Menerangkannya seperti ini supaya gampang. Pokok pertama, 1, berupa syahadat. Kan? Kemudian yang 4-nya nanti berupa syariat, ya. Ada syariat, tertunjukkan saja seperti ini. Ini iman, ini syariat. Islam terdiri dari keimanan, kemudian amalan. Ya, akidah dengan syariat. Dibuka oleh Al-Imam Al-Bukhari di Kitabul Iman dengan secara umum dulu. Ya, babu, kan, bab yang menerangkan tentang qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pokok, 5 perkara, 5 pondasi yang paling pokok. Nah, yang ini kemudian dijelaskan detailnya di hadis berikutnya. Sebelum menjelaskan hadis berikutnya itu, beliau mengonfirmasi dulu dengan tadi secara teoritis. Orang-orang yang berhasil membangun 5 pokok iman dalam dirinya itu, maka jadilah pribadi-pribadi yang seperti ini. Yang tadi saya terangkan. Ya, dari mulai Umar bin Abdul Aziz sampai dengan Ibnu Abbas. Ini orang-orang hebat yang melahirkan kurikulum. Sekarang kita bertanya,
Saya ingin menguatkan pokok keislaman itu. Ya, kemudian saya ingin tahu pokok keimanan yang paling awal untuk supaya kuat imannya itu. Bagaimana caranya? Maka kita bicara detailnya. Maka yang tadi itu yang pertama, yang di bagian hadis yang pertama, setelah diterangkan orang-orang suksesnya, didetilkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka dijelaskan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Ibnu Umar, semoga Allah meridhai kepada beliau. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Sahabat mulia, luar biasa, dan Umar pribadi jenius yang sangat visioner. Sampai ada bahkan selevel orang liberal pun namanya Toha Hussein yang ada di Mesir itu menulis buku kejeniusan Umar, namanya Abqariyatu Umar. Umar itu jeniusnya luar biasa, yang menginisiasi, mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran itu dikodifikasikan dalam bentuk mushaf juga ya. Ilham yang Allah berikan supaya disampaikan, ya. Dari situ kemudian kita dapatkan mushaf seperti sekarang. Yang nanti di masa Utsman bin Affan, ya, dikopi, digandakan, disebarkan ke kota-kota muslim besar sampai sekarang. Sehingga kita kenal dengan nama Mushaf Utsmani. Ya, ini semua terhubung, nggak ada bedanya. Mushaf Utsmani itu penggandaan, pengopian, penggandaan, penulisan lagi karena belum ada mesin fotokopi, ditulis, digandakan dari eranya yang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu atas usulan Umar bin Khattab diusulkan. Yang membaca, Umar tuh membaca karena di masa Nabi itu ketika wahyu turun, Nabi kan nggak baca dan tulis. Cuma Nabi meminta sebagian sahabat yang pandai baca dan tulis mengonfirmasi. Ya, jadi begitu turun, Nabi bacakan, ada yang tulis di pelepah kurma, di batu-batu dan sebagainya. Tapi nggak ada terkodifikasi begini. Pak, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, kemudian Umar bin Khattab membaca situasi itu, ya, diriwayatkan lewat hafalan-hafalan, ada yang lahan, ada yang keliru baca, di tempat-tempat lain nggak bisa bahasa Arab, karena Islam semakin meluas, sampai ke Afrika, sampai ke sebagian Eropa dan sebagainya. Ketika di zaman Abu Bakar saya sudah meluas. Sebagian di Persia itu kan bukan Arab asalnya, ya, belum bisa menyesuaikan dengan itu. Ada yang lahan, ada yang keliru baca dan sebagainya. Maka Umar mengusulkan, dilihat oleh Umar. Petunjuknya di Al-Quran ada, disebut dengan kitab, tersusun dengan rapi. Kemudian di masa Nabi, Nabi perintahkan si fulan-fulan yang bisa menulis, coba konfirmasikan lewat tulisan yang kira-kira bisa diakses oleh orang-orang. Tahu, jadi antara hafalan dengan tulisan terkonfirmasi, semuanya benar. Ya, maka Umar mengusulkan ke Abu Bakar. Abu Bakar menginisiasi bentuk tim ad hoc secara cepat. Setelah istikharah, nunggu dibentuk tim ad hoc. Ada beberapa sahabat yang utama, Ubay bin Ka'ab pada saat itu, Zaid bin Sabit dan yang lainnya. Kemudian di situ mengonfirmasi, dikumpulkan semua hafalan Quran dari para penghafal, semua dikonfirmasi. Sahabat Nabi yang pernah menghafal, menemukan dari jalur hafalan sampai ke Nabi, dituliskan. Sehingga semua tulisan di mushaf itu dikonfirmasikan, mengonfirmasi semua yang dihafalkan. Jadi cuma Al-Quran satu-satunya yang antara hafalan dengan tulisan semua berkesesuaian. Abu Bakar meninggal, Utsman mewarisi mushaf itu, setelah didapatkan, dikumpulkan jadi satu, jadi mushaf, diwarisi oleh Umar. Ya, kemudian Umar meninggal dunia, dititipkan di Hafsah, putri beliau, termasuk Ummul Mukminin, ya istri Nabi SAW, yang kan putrinya Umar, sehingga Umar disebut dengan Abu Hafsah. Ya? Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha memegang itu di masa Utsman bin Affan, dipinjam mushaf induk itu, dikopi dalam arti digandakan, ditulis karena belum ada mesin fotokopi waktu itu. Ya, dituliskan, digandakan, dikirim ke 5 kota besar utama. Ya, ada khamsati amsar, dikirimkan yang ke Madinah, ke Mekah, ke Kufah, ya, dan beberapa tempat yang lain, 5 kota utama. Begitu semua dikirimkan, itu yang digandakan kemudian sampai yang ada sekarang. Jadi karena di masa Utsman bin Affan, proyek untuk penggandaan penulisan itu sesuai dengan mushaf induk itu berlangsung, maka ini disebut dengan mushaf Utsmani namanya. Jelas ya? Disebut dengan apa? Mushaf Utsmani. Nah, saya kembali ke Umar. Umar itu begitu jeniusnya, diantaranya menyiapkan visi generasi yang berkemajuan ke depan. Karena beliau melihat anaknya, anak-anak sahabat itu berlomba. Ya, di saat Nabi di Mekah, Abbas, paman Nabi, pedagang, udah menitipkan anaknya di majlis Nabi. Ya kan? Itu kan sepupu Rasulullah SAW. Jadi ngikut tuh, dipelajari Nabi bagaimana, sehingga timbul kecintaan sampai didoakan oleh Nabi. Ya, Nabi pindah ke Madinah, ya, aksesnya Abbas kan berbeda. Kalau di Mekah, rumahnya kan dekat dengan rumah Nabi. Terus bisa main ke tempat bibinya juga, ke Sayyidah Maimunah. Nanti kalau situasi terbuka, umrah kita tunjukkan. Ini tempat Sayyidah Maimunah, Nabi pernah di situ, ya, sebelum Isra Mi'raj tempatnya dari sini. Geser sedikit tempatnya rumahnya Abbas. Di situ ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas belajar. Kemudian Ibnu Umar, anaknya Umar. Kalau Abbas begitu, saya pun juga pengen anak saya
Ya, dekat dengan Nabi, belajar dari Nabi, dari kecil tuh, disiapin. Itu kan generasi Abdullah semua. Maka apa yang terjadi? Umar pun sama, ketika pindah ke Madinah khususnya, Nabi kemudian berkehidupan, tinggal, yang sekarang ada Masjid Nabawi, yang Raudhah itu kan Nabi tinggal di situ. Itu kalau kita ke depan sedikit, maju ke depan, keluar kan Babul Baqi, dari Baqi sampingnya Babu Jibril, itu tempatnya istri-istri Nabi di situ. Ya, geser ke depan sedikit ke sana ke Alawi, yang ada pasar-pasar itu. Nabi pernah ngajak Al Hasan dan Al Husain jalan-jalan kalau tiap sore ke sana. Sebelah depannya kanan seperti ini yang ada tiang-tiang, itu rumahnya Umar bin Khattab. Umar di situ. Ya, bangun tempat, masangin jendela kamarnya itu yang menghadap ke tempat Nabi, disediakan kamarnya anaknya, yaitu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ini. Jadi Anda bayangkan, ya, kalau anaknya Abbas itu nunggu di majlisnya Nabi, datang-datang, anak saya ngintip dulu dari rumah. Ya, Nabi jalannya bagaimana? Sehingga nanti bisa dapat informasi lebih banyak daripada anaknya Abbas. Karena keluar rumah nanti, begitu keluar rumah udah kelihatan jalannya Nabi seperti ini. Nengoknya Nabi kalau dipanggil begini. Makanya nanti Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas dapat hadis 2000 hadis. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Nanti Ibnu Umar hafal 2800 hadis kurang lebih. Ya, Ibnu Umar karena dapat tambahan tadi. Yang lebih daripada ini nanti siapa? Anas bin Malik. Punya bapak namanya Malik, punya ibu namanya Malikah. Anaknya Abbas nunggu di majlis. Anaknya Umar ngintip-ngintip, anak saya masuk ke tempat Nabi. Makanya datang, ini single parent nih. Suaminya meninggal tapi punya visi berkebajuan. Datang bawa anaknya, ya Rasulullah, anak saya ini cekatan. Katanya, mohon terima jadi pembantu Anda. Nabi tersenyum mengetahui karena apa? Karena tahu. Nah, ini pengen belajar. Makanya belajar mendampingi Nabi dalam berkehidupan. Dan banyak hadis didapatkan. Saya ingin masuk ke sini. Maksud saya kenapa saya terangkan dulu terlebih dahulu tentang sanad. Seperti janji saya dulu. Saya ingin menyampaikan pesan bahwa sahabat itu semulia-mulianya selalu punya visi berkemajuan untuk anak-anak mereka. Mereka tuh nabung Pak di anaknya. Nabung akhirat. Kalau dunia kan kita nabung untuk mereka. Ya kan? Tapi feedbacknya dari mereka untuk kita apa? Ya, karena harus selalu ada berkesesuaian. Ya, maka kalau kita ingin tabungan kita itu istimewa, jadikan anak sebagai tabungan akhirat. Nanti dunia akan ikut. Kalau nggak percaya silakan. Orang tuanya belum hafal Quran, anak ini karena cepat ingatannya, masih bersih, murni, anaknya investasikan. Begitu anak hafal Quran, keberkahan dunia ikut, tabungan akhirat jadi. Betapa banyak orang tua haji karena anaknya. Itu para peserta hafid cilik itu. Waktu saya jadi Amirul Hajj dari kedutaan Saudi, saya membawa kurang lebih 300 orang memimpin mereka waktu ada di haji itu. Ya, berapa tahun ke belakang, itu banyak para hafid kecil, anak-anak cilik sama orang tuanya. Yang hafal Quran anaknya, ikut haji bapaknya, ibunya, ada guru-gurunya, gitu kan. Tabungannya anaknya. Umar juga nabung Pak, jangan salah. Umar ahli surga juga, Masya Allah. Ya, jadi kalau bapaknya begini, anaknya harus lebih hebat. Kenapa? Karena begini cara berpikirnya. Zaman yang akan dihadapi oleh anak saya, tantangannya itu berkali lipat dibandingkan dengan saya sekarang. Karena itu anak kita itu harus lebih hebat dibandingkan dengan orang tuanya. Saya kalau ada orang tua mengatakan, Ustadz doakan ya anak saya seperti Ustadz. Saya bilang jangan. Harus lebih daripada saya. Kenapa? Karena tantangan anak ini di masa depan lebih daripada tantangan sekarang. 10 tahun yang lalu, ya pekerjaan bupati dikerjakan misalnya oleh bupati. Level pekerjaan bupati 10 tahun lalu sekarang dikerjakan oleh lurah. Ya. Hal-hal yang dikerjakan di masa lalu yang masih ada rame ingin jadi ini dan itu sekarang sudah berubah. Tantangannya berubah. Sekarang sudah ada media sosial, udah macam-macam, udah berkembang, udah artificial dan sebagainya. Ini kalau kita nggak siapkan dengan baik, maka jadi orang yang lemah, generasi yang lemah di masa depan. Karena itu nanti turun Quran surah keempat, An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha falyaqulu qawlan sadida. Hendaklah setiap orang tua merasa khawatir kalau Anda tinggalkan keturunan Anda itu lemah di masa depan. Lemah itu 3 hal. 1, lemah iman, kedua lemah ilmu, ketiga lemah harta. Maka iman dikuatkan lewat pendekatan agama, ilmu dikuatkan dengan belajar, literasinya tingkatkan, gitu kan? Sehingga menjadi pribadi yang berwawasan, siap menghadapi tantangan masa depan. Kemudian harta juga cukupkan, supaya nggak meminta-minta di masa depan. 3 hal ini. Nah, para sahabat semua menyiapkan, Pak.
Ya, Ibnu Abbas, Abbas itu pedagang, ya kan? Saya punya kesibukan, tapi weekend masih bisa ngaji. Sesibuk-sibuknya paman Nabi, masih belajar dengan Nabi, hafal 200 hadis. Kalau bapaknya 200, anaknya mesti lebih. Maka lahirlah Ibnu Abbas. Ya, bapaknya tahu ayat Quran, anaknya penafsir Quran. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya 2000 hadis. Umar juga tahu berkehidupan sejalan dengan Nabi, hafal sekian hadis, anaknya harus lebih tinggi. Maka Umar siapkan anaknya, maka anaknya nanti menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Kurang lebih 2800 hadis, kurang lebih. Kemudian juga paham fikih, mengerti hukum Quran. Karena disiapkan dari kecil. Maka ini yang harus jadi inspirasi. Karena itu saya kalau ngaji hadis, saya lebih senang menerangkan sanad dulu. Supaya jadi inspirasi. Ini menjadikan kesan kepada kita, siapapun kita orang tua, siapkan anak sebagai tabungan akhirat lebih hebat dibandingkan kita. Orang tua belum hafal, anaknya mesti hafal. Orang tua belum hadis, anaknya harus tahu hadis. Ya, belum tahu hadis, anaknya paham hadis. Demikian. Jadi apapun dia ke depan, jadi pilot yang hafal Quran. Bapaknya pilot juga, tapi anaknya pilot hafal Quran. Bapaknya direktur, anaknya direktur yang paham fikih. Ya, bapaknya direktur aja, anaknya direktur yang fakih. Jadi begitu mimpin perusahaan, paham hukum-hukum. Ya, Masya Allah kalau di rumah itu ada ahli tafsir, ahli Quran, ahli fikih, ahli hadis. Luar biasa tuh. Ya, pokoknya kalau ada apa-apa, kakak, apa ini ayatnya? Adek, hadisnya apa? Ya, bungsu, tafsirnya apa? Udah deh, bangkrut para ustadz tuh. Nggak ada lagi gitu. Udah selesai semua, selesai. Nah, ini apa hasil investasinya? Setiap hadis yang diriwayatkan oleh anak ini, Abdullah namanya, Abdullah, maka secara otomatis akan melahirkan pahala pada bapaknya, Umar. Setiap satu hadis dibaca, dipahami, digali, langsung transfer pahala pada Umar. Umar enak banget ya, udah dijamin masuk surga, meninggalnya di samping Nabi, hidup sama Nabi, meninggal samping Nabi, di akhirat bersama Nabi, di alam kubur pun masih dapat transferan pahala dari anaknya. Ya, ini visinya. Makanya para ulama hadis memberikan kesan kepada kita ketika menyebutkan urutan sanad. Sanad itu periwayat hadisnya. Enggak disebutkan nama anaknya, tapi disebutkan bapaknya. Selalu disingkat dengan Ibnu. Coba deh kalau Anda baca hadis, Ibnu Omar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr Ibnu As. Apa rahasianya ketika disebutkan dengan menggunakan bapaknya dan anak cuma disebut anak, anaknya Umar, anaknya Abbas, anaknya Amr bin As. Dan selalu doanya pun beda, bukan radhiyallahu taala anhuma. Ya, coba Anda bayangkan. Apa maksudnya? Maksudnya, kalau orang tua menginvestasikan anaknya pada kepentingan akhirat, maka setiap apapun yang dikerjakan oleh anaknya, orang tuanya dapat. Oh, ini dapat banyak ini. Sudah kita doakan radhiyallahu taala anhuma, Allah meridhoi keduanya. Ridho Allah dapat. Hadis satu dibahas, bapaknya dapat bagian pahalanya. Sekarang aja yang ngaji online sekarang, berapa ribu yang tersambung sekarang? Coba bayangkan, satu hadis ya dilihat oleh 40.000 orang misalnya. Maka dari 40.000 itu mengalir pahala untuk ini. Maka saya sering katakan pada Bapak Ibu sekalian, coba investasi deh, minimal Fatihah anak itu dari orang tuanya. Jadi setiap dia sholat, dapat pahala untuk orang tua. Nanti anak ngajarin lagi kepada anaknya, dapat lagi terus begitu. Apalagi kalau anak hafal Quran, dia ngajarkan kepada yang lain, orang tuanya dapat setiap hurufnya 10 kebaikan. Karena persoalannya persoalan iman, kelihatannya di akhirat. Karena bekal Quran itu bekal akhirat. Tapi pedoman berkehidupan di dunia, berkahnya dapat di dunia, pahalanya di akhirat. Jadi kalau ingin dapat pahala dari bacaan Quran, jangan berharap di dunia, nanti di akhirat baru dapatkan. Ya, dan itu nanti ada pembuktian. Jelas ya? Kalau ada yang menyoal Anda, akhirat kan belum terbukti. Bagaimana kalau di akhirat nanti nggak terbukti semua apa yang Anda katakan itu? Ya, Anda jawab aja, saya tidak lebih rugi daripada Anda yang mendapati kehidupan akhirat itu ternyata nyata dan terbukti. Paham ya? Paham nggak pusing? Jadi kalau ada orang ateis atau siapa mengatakan kepada Anda, gimana kalau di akhirat nanti nggak terbukti hasil dari sholat Anda, hasil dari puasa Anda, hasil dari ngaji Anda. Gimana kalau nggak terbukti, surganya nggak ada dan sebagainya. Sampaikan, saya tidak lebih rugi dibandingkan dari Anda yang mendapati akhirat itu ternyata terbukti nyatanya. Jelas ya? Karena itu kita yakin. Nah, apa hadis yang dibahas ini yang akan melahirkan pahala bagi anak dan bapak ini? Mengonfirmasi judul pembuka di Kitabul Iman, kitab yang kedua.
Ya. Apa konfirmasinya? Di sini disampaikan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pokok. Apa yang 5 ini? Maka dikonfirmasi lewat hadis ini. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridai kepada beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pokok. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama adalah pokok iman ini. Ya, syahadatain. Jadi kalau mau kokoh keislamannya sebagai seorang muslim, maka kuatkan imannya. 1. Pondasi 1. Wa iqamis shalah, kemudian syariat, salat. Wa itaiz zakat. Ya. Kemudian haji dan saum Ramadan. Ya, haji dan puasa Ramadan. Nanti di riwayat lain, Ramadan nomor 4, puasa nomor 4, haji nomor 5. Nanti ada hikmah. Kenapa ini urutannya seperti ini? Ada hikmahnya. Ya. Nah, singkatnya, nanti ini kita pelajari di fikih. Singkatnya, Ibnu Umar mengonfirmasi pondasi keislaman yang disampaikan oleh Nabi itu ada 5. Ini pondasi, saya ilustrasikan begini. Pondasi, kalau pondasi seperti saya terangkan kemarin, berarti ini kan akar sesuatu untuk membuat bangunan di atasnya, tiang-tiang, gitu kan? Dan ada bangunan, temboknya, atapnya, sampai gentengnya dan sebagainya, sehingga tumbuh bangunan yang indah. Nah, bangunan ini disebut dengan bangunan Islam. Nanti ada gentengnya, catnya dan sebagainya, tampilan yang kelihatan dari luar disebut dengan akhlak. Ya. Tiang-tiangnya disebut dengan ibadah, tiang kokoh bangunannya disebut dengan ibadah. Makanya tiangnya nanti ada salat, as-salatu imaduddin. Ya, tembok-temboknya nanti ada zakat, atap-atapnya nanti ada puasa Ramadan. Kelengkapannya ada haji, tampilannya disebut dengan akhlak. Tapi semua bangunan ini tidak akan pernah kokoh kecuali ada pondasinya. Yang paling pokok yaitu pondasi iman. Pondasi syahadat. Jadi sebelum menerangkan tentang penguatan iman ini, Rasulullah ingin mengonfirmasikan kepada kita, orang Islam yang baik, maka bangunan pokok keislamannya itu mesti kokoh, mesti baik. Kuatkan imannya, tingkatkan syariatnya, kewajibannya, ikuti cara mengerjakannya lewat tuntunan sunnah. Hadis ke sini. Tarik. Nah sekarang kalau kita bertanya, ya Rasulullah, bangunan ini tidak mungkin kuat kecuali pondasinya kuat. Pondasi itu pondasi iman. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bolehkah diberikan kepada kami informasi bagaimana cara menguatkan iman ini? Yang sebelumnya kisi-kisinya Al-Imam Al-Bukhari sudah dibocorkan. Nih 4 ini. Lewat pernyataan Umar ibn Abdul Aziz. Ya kan? Boleh nggak disampaikan rinciannya kepada kami? Apa saja perkara-perkaranya? Apa saja kurikulumnya? Kurikulum penguatan iman. Perkara-perkaranya. Kalau 1 disebut amrun. Kalau banyak disebut umurun. Jamak dari kata amrun. Jamaknya disebut dengan umurun. Karena itulah setelah menerangkan hadis ini, mengonfirmasi yang ini, diterangkanlah kemudian kurikulum, aspek-aspek, perkara-perkara, hal-hal yang mampu menguatkan iman. Maka selanjutnya, bab umurul iman. Ya. Talithan, bab umuril iman. Pembahasan selanjutnya adalah kurikulum keimanan. Perkara-perkara, hal-hal yang mampu menguatkan iman. Baik. Kita lanjutkan besok. Kita lanjutkan karena waktunya sudah habis. Ya, jadi ya ini pelan-pelan ya, saya hanya mengonfirmasi apa yang kita pelajari ya dari guru-guru kita dan sebagainya supaya nyambung. Jadi kalau cuman baca kita 1 hadis, 2, 3 ya selesai, bisa singkat sebetulnya 15 menit selesai gitu. Tapi kita kalau koneksikan ke sini, arahnya ke sini, gabungannya ke sini, insya Allah dapatnya lebih banyak. Ya, walaupun mungkin agak akan ada alur yang lompat, balik gitu kan, masuk lagi karena memang ini cukup menarik ya, cukup menarik. Kita disampaikan dulu kepada teori dasar,
contoh-contoh orang sukses seperti apa, kemudian ke penguatan, konfirmasi hadis dengan hadis, ya ayat dengan ayat, baru masuk kepada pokok-pokoknya. Jadi yang selanjutnya insya Allah kita dapatkan di pertemuan yang selanjutnya kurikulum penguatan iman. Kurikulumnya bagaimana? Apa saja pokok-pokok perkaranya? Insya Allah ini akan di-scan dulu ya kitabnya. Kemudian setelah di-scan di-upload ya di web. Insya Allah setelah itu Anda bisa download secara langsung gratis. Dan selanjutnya kita nanti akan dapati pelan-pelan kita belajar karena ini cukup banyak ini. Ya, cukup banyak kurikulumnya. Ada 57 hadis. Dari 57 ini adalah intisari dari kurang lebih ada 60. Ya, 60 kurikulum cabang iman. Ya. Jadi bin'un wasittuna syu'batan. Jadi ada 60 tingkatan, 60 bagian-bagian. 60 ini nanti kalau dirumuskan lagi ada sekitar 57 hadis. 57 hadis ini kita akan pecahkan, ya klasifikasikan di bagian ini, bagian ini, bagian ini. Nanti tinggal prakteknya. Kita coba cek implementasinya dalam kehidupan kita. Saya kira ini dulu yang disampaikan dalam kajian subuh kali ini. Besok insya Allah Anda sudah bisa download dan bisa disesuaikan dengan pembahasan kita insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf sekali lagi ada yang saya janjikan belum saya bisa tepati yang kemarin 2 hari yang lalu untuk bisa menuliskan surat-surat terkait dengan Makkiyah. Mohon izin ada kondisi kesehatan yang barangkali perlu menyesuaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan yang paripurna untuk mewujudkan apa yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, memuliakan kita, dan memberikan pemahaman yang baik pada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.